ketika saya sedang berkemas untuk pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Tunangan saya memperingatkan saya dengan wajah dingin. Jika Anda pergi ke Jinda, Anda akan menangani tempat tinggal. Jangan datang padaku sepanjang hari. Fang Yuan tahu dia akan cemburu. Aku tidak melihat ke atas. Hanya jawaban samar. Dia tidak ragu bahwa saya telah mengajukan diri. Kemudian dia berkata bahwa masih ada hari sekolah. Kami juga tidak harus mendapatkan sertifikat. Janji masa kecil tidak masuk hitungan. Aku mendidihkannya dan mengangguk patuh. Tidak menjelaskan kepada mereka. Saya pergi ke Universitas Pertahanan Nasional ribuan mil jauhnya dari rumah. Menyerahkannya sejak lama. Saya tidak mengharapkan sedikit pun dari dia lagi. Bagaimanapun, dia dan saya memiliki tujuan yang sama. Menyingkirkan satu sama lain sepenuhnya. Tidak pernah melihatmu lagi. Baru kemarin. Saya pergi ke kantor sekolah menengah. Tuan Chen, saya telah memikirkannya. Saya akan pergi ke sekolah. Namun, kuota Universitas Peking berubah menjadi jurusan dekripsi Universitas Pertahanan Nasional. Angin akhir musim gugur dingin. Tubuh kurusku lurus dan tegak. Mata sangat tegas. Guru Chen tertegun sejenak. Awan ekstasi Suanji akhirnya tercerahkan. Saya pikir Anda tidak bisa berkata-kata demi Ziliu. Untuk melepaskan kuota Universitas Peking selama 100 tahun. Namun, situasi jurusan dekripsi Universitas Pertahanan Nasional sangat istimewa. Penyamaran identitas harus dibersihkan. Apakah Anda sudah mendiskusikan hal ini dengan keluarga Anda? Tidak bisa ditawar. Saya bisa memutuskan sendiri. Saya mendengar kata keluarga. Sekelebat rasa sakit. Tapi segera beradaptasi. Dan menghilang sepenuhnya dari dunia mereka. Mungkin tidak akan pernah direbut lagi. Hanya karena pamanku tenggelam di sungai untuk menyelamatkanku. Orang tua membawa pulang sepupunya. Bilang aku berhutang nyawa padanya. Kau harus rendah hati. Orang tua untuk menebus hutang. Membuang semua barang bagus. Bahkan tunangannya jatuh cinta padanya. Keluarga dan cinta telah dicuri. Sekarang untuk mencuri pintu Universitas Peking saya. Orang tua saya memaksa saya untuk menyetujui Liu Ruyan. Bahkan menawarkan untuk menukarnya dengan sertifikat. Saya berada di balkon tadi malam. Dipan berpikir untuk 1 malam. Akhirnya bangun. Kali ini saya tidak akan menelepon lagi. Sebaliknya, memilih untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Saya tidak ingin terlibat lagi. Angin merah seperti api. Menyusuri jalanan yang dingin. Punggungku sepi. Pekerja Lanzuang yang pulang kerja dengan miopia di sekeliling mereka. Mereka naik 2 atau 8 bar. Senyum bahagia di wajahnya. Hiruk pikuk dunia tidak cocok denganku. Sebuah mobil jeep terparkir di dekatnya. Berhenti dan masuk ke dalam mobil. Jendela ke bawah. Menunjukkan senyum dingin. Wajah Ruyan Liu penuh dengan ketidaksabaran. Apakah kamu menjelaskannya pada sekolah? Aku diam, tentu saja aku menjelaskannya. Tapi tidak sesuai dengan rahasia Ruyan Liu. Menyerahkan kuota Universitas Peking. Sebaliknya, dia pergi ke tempat yang tidak bisa dia temukan. Jangan jawab aku. Ini mencuat dari kursi belakang. Kepala bergetar, banyak barang di tanganku. Sepupu. Soalnya, Suster Ruyan membelikanku banyak barang. Bagaimana dengan pakaian, sepatu, dan radio? Katanya, kuliah di Universitas Peking tak bisa dipandang rendah. Aku menatap kalung di leherku. Perubahan wajah. Hati sepertinya tertusuk. Omong-omong darah di sekujur tubuhku. Itulah yang ditinggalkan nenek untukku. Itu juga tanda cinta untuk Liu Ruyan. Tanpa diduga, Liu Ruyan begitu lebih memilih Fang Yuan. Dia benar-benar memberikan kalung itu kepada pihak lain. Ruyan Liu juga menyadari tatapanku. Rasa malu melintas di mata. Tapi segera kemacetan dipulihkan. Fang Yuan menyukainya. Lagi pula itu bukan hal yang berharga. Aku akan membelikanmu yang lebih baik setelah menerima sertifikat. Hatiku pahit. Kalung itu sendiri tak berharga. Yang penting adalah cinta yang diwakilinya. Sayangnya, itu menjadi tidak penting di mulut Liu Ruyan. Aku sama sekali tidak mencintai Liu Ruyan. Jadi aku tidak akan menghargainya. Fang Yuan mendengar dan menerima sertifikat itu. Mata melintasi kesengsaraan yang kuat. Sengaja berpura-pura dianiaya. Saudari Ruyan. Sepupu tampaknya tidak bahagia.
Apakah ini salahku karena mencuri nama Universitas Pekingnya? Maaf, ini salahku. Seharusnya tidak mengambil barangnya. Aku pantas mendapatkannya. Tidak ada yang menginginkan Ruyan Liu. Tidak bisa melihat Fang Yuan sedih. Wajahnya suram seperti air. Pengalaman hidup menatapku dengan kejam sudah sangat pahit. Kamu memiliki segalanya. Mengapa kamu masih berdebat dengannya? Dia meyakinkan Fang Yuan, jangan khawatir. Universitas Peking adalah milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kamu berjalan pulang dan merenungkan dirimu sendiri. Tunggulah sampai kau mengetahuinya sebelum meminta maaf pada Fang Yuan. Kalau tidak aku tak akan memaafkan. Setelah bicara, tancap pedal gas dan pergi dengan tegas. Hanya menyisakan debu. Berlingkar di kursi belakang. Menunjukkan sikap sombong menggodaku. Wajah tidak puas. Schadenfreude. Aku tersedak dan batuk hebat. Lihat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tapi semuanya salah. Dan aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Sampai sebuah daun maple jatuh di bahunya. Pakaian tipis itu berasal dari keringat yang menusuk tulang. Suatu ketika aku tidak punya tempat untuk mati karena orang tuaku bias. Ruyan Liu bilang dia ada di sana. Dunia tak lagi kekurangan cinta. Kasihan. Bahkan wanita yang katanya akan bersamaku seumur hidupnya. Kau berubah pikiran. Langit mendung. Aku tersenyum getir. Orang tua eksentrik. Berganti tunangan. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Aku baru saja pulang. Kudengar tawa di dalam. Ia menatap langit. Awan membara seperti ironis yang amat sangat. Mengejek sosokku yang kesepian. Sejak kedua orang tuaku membawa pulang Fang Yuan. Aku menjadi berlebihan. Hanya karena pamanku menyelamatkanku. Aku harus tetap melangkah. Dari pakaian mainan di awal menjadi kasih sayang orang tua. Pada akhirnya, aku bahkan tak menginginkan tunanganku. Aku bagaikan jiwa kesepian yang berkelana di dunia. Berdiri diam di depan pintu. Tawa di dalam bagaikan pisau tajam yang dimasukkan ke jantung. Darah merembes ke lantai bawah. Membentuk bayangan besar dan menenggelamkanku. Dan aku membuka pintu. Tawa di rumah hilang seketika. Sepertinya penampilanku mengganggu kebahagiaan keluarga mereka. Mika melirik. Menunjuk lampu rendah di sebelahnya. Ada semangkuk nasi di atasnya. Hanya ada beberapa sayuran di dalamnya. Dan meja mereka tak ada apapun selain ikan. Daging dan daging sapi. Sejak kecil, orang tuaku mengatakan bahwa sepupuku membutuhkan nutrisi untuk menumbuhkan tubuhnya. Maka dari itu, berikan dia yang terbaik. Paksa aku untuk bersikap bijaksana. Menyerahlah dudukmu. Menyerah makan. Sekarang aku hanya bisa tinggal di rumah kumuh di balkon. Makan daun sayur yang dipetik. Tapi orang tua tak pernah menganggapnya. Aku hanya lebih tua setengah tahun dari Fang Yuan. Aku juga butuh nutrisi. Mika bangkit. Khusus menaruh sepotong ikan di mangkuku. Ini masakan kesukaanmu. Ayo, duduk. Aku tak berekspresi, Bu. Aku alergi ikan. Sepupuku suka makan ikan. Mika kali ini tak sesabar dulu. Panggil aku buruk. Jarang sekali menatap mataku dengan baik. Apakah kamu menjelaskannya pada sekolah? Berikan Universitas Peking pada sepupuku. Kamu mendapat nilai bagus. Ayo coba lagi tahun depan. Aku diam. Mika perubahan warna. Nada menjadi keras, bagaimana kamu tidak mau? Kamu berhutang nyawa pada sepupumu. Bukan apa-apa menyerah Universitas Peking. Kamu harus tahu sesuatu. Bahkan jika sudah dialami berkali-kali. Tapi tatapan nyeleneh Mika tetap menyakitiku parah. Yunfu meletakkan sumpitnya. Tiba-tiba, dia menampar wajahku. Terlihat marah seperti musuh. Bagaimana aku bisa membesarkan anak sepertimu yang tidak bersyukur? Jika kamu tidak setuju, segera keluar dari rumah ini. Kepalaku berdengung tanpa anak sepertimu. Cetakan telapak tangan merah muncul di wajahnya. Menghadapi tatapan marah orang tua. Aku hanya merasa tubuhku dihampiri pisau yang tak terhitung jumlahnya. Gemetar. Fang Yuan terlihat teraniaya, jangan paksa dia. Aku terlihat sakit. Mungkin aku tak punya kehidupan untuk dibaca. Jangan salahkan sepupu. Aku hanya bisa menyalahkanku atas rasa sakit tak seorang pun. Orang tua dengan cepat maju untuk menenangkan.
Berjanjilah bahwa aku pasti akan membiarkanku merelakan kecantikan Universitas Peking. Aku juga akan membelikannya banyak hadiah. Fang Yuan tersenyum. Melihatku dengan wajah pucat. Sepupu, aku tak berpikir untuk mengambil barang-barangmu. Jika kau keberatan, aku bisa pergi sekarang. Yunfu menggelegar. Ia memelototiku dengan geram. Kau puas sekarang? Membuat kekacauan di rumah. Minta maaf pada sepupuku dengan cepat. Kuseka darah dari sudut mulutku. Mata menyapu kerumunan. Sekelompok orang dengan kerabat darah nominal ini. Tapi sekarang dia mencoba memaksaku sampai mati. Tepat ketika Ye Menshan hendak melangkah maju untuk menghajar seseorang. Jin Yunshu di samping berbicara. Yun Mo telah berjanji untuk melepaskan kuota Universitas Peking. Pergi ke sekolah hari ini untuk menjelaskan. Orang tua lega. Bersenandung. Mika memikirkannya dan menatap ke arahku. Kamu tahu sesuatu. Karena sepupumu akan pergi ke sekolah. Lalu kamu pergi bekerja. Dapatkan dia uang sekolah. Ingat ini hutangmu padanya. Aku menatap Mika. Wanita yang melahirkannya. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata kejam seperti itu? Mika sepertinya tidak peduli dengan reaksi anaknya. Perintah dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku pergi bekerja setelah liburan musim panas. Aku nganggur di rumah pokoknya. Para orang tua mengangguk setuju. Ini dia. Keluarga itu mulai membahas cara membantu Fang Yuan dengan nasi. Bagaimanapun, itu adalah acara besar di Universitas Peking. Tak ada yang peduli padaku di sebelah mereka. Keberadaanku seperti tong sampah di rumah. Sebutkan ketika kau membutuhkannya. Tak perlu membuangnya tanpa ragu. Entah kapan harus berbaring di tempat tidur. Hati sudah mati rasa karena sakit. Tinggallah di rumah ini tanpa suhu. Depresi membuat napasnya terengah-engah. Telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Spray yang hanya bisa membungkus setengah badan berjamur dan lembab. Ada kamar-kamar yang terang dan luas di alun-alun. Ada berbagai macam bus. Mainan dan permen yang dibeli oleh agensi. Aku hanya bisa tidur di balkon sempit dan hujan. Saat itu berangin dan hujan, dan musim dingin yang dingin turun salju selama 1 dekade penuh. Di musim panas, hati sangat dingin. Aku menatap langit malam. Memikirkan 1 bulan lagi. Kamu bisa meninggalkan tempat ini tanpa cinta. Karena keluarga ini tidak membutuhkan dirinya sendiri. Lalu menghilang selamanya. Aku bermimpi malam itu. Mimpi masa kecil. Orang tuaku memelukku dan merawatku dengan hati-hati. Mata penuh cinta. Mata nakal 2 tahun lebih tua dariku. Memegang pipi kecilku. Katakan itu lucu. Aku merasa seperti tenggelam dalam musim semi yang hangat. Tidak ingin bangun. Tapi dengan lingkaran itu, muncul seperti mimpi buruk. Wajah orang tua bersaing. Berteriak padaku. Ruyan Liu juga berjalan meninggalkanku. Aku menangis dan berkata bahwa orang tua dan saudariku tak akan meninggalkanku. Dengan panik aku mengejar ke depan. Tapi di bawah kakiku ada jurang. Jatuh. Dikelilingi keputusasaan dan rasa sakit, tak mampu berjuang. Namun, orang tuanya dan Ruyan Liu tak menoleh ke belakang. Berjalan mengitari lingkaran ke kejauhan. Aku akan selamanya diam dalam kegelapan yang tak kunjung usai. Kembang api di luar membangunkanku. Aku membuka mata. Kupikir aku tak akan bersedih untuk mereka lagi. Tapi ada keinginan yang mendalam untuk dicintai, untuk diakui. Untungnya, ini hanya mimpi. Sebuah mobil jeep berhenti di halaman. Melihat pria jangkung itu keluar dari mobil. Aku bergegas turun Yunmu. Kudengar kau kuliah di Universitas Peking. Lumayan. Pria jangkung itu ayah angkat Ruyan Liu. Gu Jiao ada di rumah. Pernah diselamatkan nyawa oleh Yunfu. Itu sebabnya aku memutuskan boneka itu, sayang. Liu Jiangwo adalah satu-satunya orang yang benar-benar baik padaku. Liu Jiangwo menyentuh kepalaku. Melihat putri di sebelahnya. Menganggukkan kepala, kamu tahu sesuatu. Aku tahu untuk menyalakan kembang api untuk merayakan Yunmo. Ruyan Liu mengerutkan kening. Ini bukan untuk akhir dinasti Ming. Pada akhir dinasti Ming, dia bilang dia tidak ingin belajar. Menyerahkan Universitas Peking ke Fang Yuan. Fang Yuan akan belajar dengan giat di masa depan. Tidak akan memenuhi harapan semua orang. Wajah Liu Jiangwo ringan. Baru saja akan memarahi. Tapi dihentikan olehku. Aku memaksakan senyum, Paman.
Kamu baru saja pulang. Istirahat dulu. Aku akan menjelaskannya padamu di lain hari. Saya tidak ingin Liu Jiangwo membuat masalah. Kalau tidak, itu akan bocor untuk mendaftar ke Universitas Pertahanan Nasional. Hal-hal profesional yang jelas. Saya hanya ingin pergi dengan tenang. Saya tidak ingin terlalu banyak tinggal dengan mereka. Wajah Liu Jiangwo datar. Dia memelototi putrinya. Dan meninggalkan tempat kejadian dengan gusar. Hanya tersisa 5 asap tebal. Liu Ruyan tanpa ekspresi. Jangan beritahu ayah saya tentang mendapatkan sertifikat dulu. Dan masalah menyerah tempat Universitas Peking. Anda sebaiknya memiliki penjelasan yang cocok. Anda tahu, saya menundukkan kepala dan saya bertanya. Tidak ada yang terjadi. Liu Ruyan untuk membantu Fang Yuan kuliah di Universitas Peking. Saya lebih suka mendapatkan sertifikat dari seseorang yang tidak saya cintai. Benar-benar hebat. Fang Yuan masih muda. Tidak bisa dirangsang. Sebaiknya jangan sebutkan sertifikat di depannya. Dan aku memintamu untuk meminta maaf kemarin. Mengapa belum diungkapkan sejauh ini? Jangan tunggu aku berbicara. Ruyan Liu agresif. Fang Yuan akan segera pergi ke Universitas Peking. Anda memberinya beberapa tiket kain dan kupon makanan. Ini adalah berkah sejati. Saya melihat Liu Ruyan memikirkan lingkaran di mana-mana. Ini seperti batu di hati saya. Tidak bisa bernapas. Apakah Anda pikir saya masih memiliki tiket itu pada saya? Dengan cinta Anda dan orang tua saya. Dia kekurangan hal-hal ini. Liu Ruyan tercengang. Lalu aku teringat situasiku. Sedikit kerumitan melintas di wajahnya. Jangan khawatir, karena aku berjanji akan mendapatkan sertifikat darimu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ruyan Liu hanya bisa menghiburku dengan pernikahan. Saudari Ruyan. Benarkah kau akan menikahi sepupumu? Wajah Ruyan Liu berubah drastis. Melihat pintu. Lingkaran persegi memegang kusen pintu. Wajah pucat. Wajahnya menjadi sangat sakit. Itu tidak benar. Ruyan Liu belum menjelaskan. Fang Yuan menjadi gila dan membenturkan kepalanya ke dinding. Sakit. Aku tak ingin adikku menikahi sepupuku. Aku juga menyukai adikku. Fang Yuan sangat kesakitan. Ruyan Liu tiba-tiba panik. Dorong aku dan peluk Fang Yuan. Orang tua mengikuti. Ketika saya melihat alun-alun, warna saya berubah satu demi satu. 3 orang naik bus dengan Fang Yuan secepat mungkin. Pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi, Ruyan Liu menatapku dingin. Nada suaranya dingin, apakah Anda melihatnya? Apakah Anda sengaja merangsang alun-alun? Saya tidak berharap Anda menjadi begitu jelas. Saya melihat rasa jijik dan jijik Liu Ruyan di matanya. Ini seperti musim di tengah hatiku. Apa yang diinginkan Fang Yuan? Bersedih. Seluruh keluarga berputar di sekelilingnya. Semua kesalahan disebabkan oleh saya. Ekspresi marah Ruyan Liu terus melintas di benaknya. Aku berkata pada diriku sendiri. Berhentilah menyakiti wanita yang tidak mencintaimu. Tapi hatiku masih sakit. Trik kecil dari lingkaran. Bahkan, Anda bisa melihatnya dengan sedikit perhatian. Dulu Ruyan Liu yang tidak tahan dengan pilih kasih keluarga. Di saat-saat paling putus asa saya. Masuk rumah dan membawaku pergi. Dan beritahu seluruh halaman. Tidak ada yang bisa menggertas saya di masa depan. Saat itu, Ruyan Liu sangat baik padaku. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Ruyan Liu telah berubah. Dari rasa jijik pihak lain perlahan menjadi tertekan. Lingkaran itu seperti musuh bebuyutanku. Selalu ambil semuanya dariku. Aku menatap dingin mobil yang sedang berlalu. Ini terakhir kalinya aku merasa kasihan pada Liu Ruyan. Dan terakhir kali tidak ada kehangatan untuk ini. Setelah berkah rumah, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Pemuda untuk membangun tanah air. Saya pulang ke rumah dan saya mulai merapikan balkon kecil saya. Kotak sampah di dalamnya. Hargai semua hadiah yang diberikan oleh Ruyan Liu. Terlalu besar untuk memiliki mainan. Sekecil daun musim gugur. Saya akan mengambil hadiah dari Ruyan Liu sebagai enggan membuang. Tapi sekarang sampah. Saya selesai mengatur semua hadiah. Taruh di halaman dan bakar. Bersama dengan cinta untuk Liu Ruyan. Terkubur bersama dalam api. Saat hadiah itu akan terbakar. Ruyan Liu kembali ke halaman dan kebetulan melihat pemandangan ini. Dia melihat tinta terbakar. Perubahan wajah.
Rasa takut yang kuat mengalir di hatiku. Nada suara Ruyan Liu gemetar. Luar biasa, lihat aku tinta awan. Ini hadiahku untukmu. Kenapa dibakar? Sesuatu sepertinya di luar kendali. Biarkan dia panik tanpa alasan. Saya melihat tinta yang terbakar. Hingga berubah menjadi tumpukan selimut kayu. Putar kepalamu perlahan. Menatap satu sama lain dengan mata yang sangat tenang. Momen itu. Ruyan Liu sepertinya merasakan itu di depannya. Orang-orang meninggalkannya. Dan aku menarik napas. Saat hadiah itu menjadi abu. Obsesi tertentu di hati saya telah dilepaskan. Tidak ada lagi orang tua yang tercabik-cabik yang lebih suka. Tidak ada lagi rasa sakit. Siapa yang Liu Ruyan pedulikan? Semuanya tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Saya ingin pergi dengan cara saya sendiri. Hadiahnya berjamur. Jadi bakar. Saya secara tidak sadar ingin bertengkar dengan Ruyan Liu. Beritahu orang lain bahwa dia tidak mencintainya lagi. Tapi saya ingat bahwa masih ada 20 hari sebelum menghilang. Jadi aku hanya bisa bertahan. Liu Ruyan merasa lega. Hanya mengangguk dan membakarnya. Lagi pula itu tidak berharga. Kau bisa membelinya setelah menerima sertifikatnya. Aku tersenyum. Kukira kita tak akan dapat sertifikat itu, dan tak akan ada masa depan. Ruyan Liu, pikirkan baik-baik. Kecuali dirimu sendiri. Aku tak punya pilihan lain. Tidak mungkin untuk pergi. Kekhawatiran barusan seharusnya tidak perlu. Ekspresi Ruyan Liu kembali tinggi. Mengerutkan kening. Jangan terlihat tidak bahagia, jangan menjaga wajah tetap lurus sepanjang hari. Fang Yuan kehilangan orang tuanya. Mengalami depresi. Tidak bisa dirangsang lagi. Anda memiliki segalanya. Tidak perlu berkelahi. Saya gagal dan bertanya dengan sedikit sarkasme. Lalu katakan padaku apa? Perawatan orang tua. Tunangan peduli. Bahkan bukan gaun yang layak. Fang Yuan mencuri semua milikku. Apalagi? Liu Ruyan tidak bisa melihatku mengeluh. Tidak sabar, bukankah kamu punya orang tua dan aku? Apakah sekarang Fang Yuan kesakitan di rumah sakit? Anda pergi dan meminta maaf. Saya pikir saya salah dengar. Depresi Fang Yuan jelas dipalsukan. Tapi satu persatu mereka pura-pura tidak melihat. Saya acuh tak acuh untuk itu. Dia memiliki orang tuaku di sisinya. Dan perawatanmu. Ada banyak para medis di sekitar. Apakah Anda pikir Anda membutuhkan saya untuk pergi? Liu Ruyan marah, kenapa kamu tidak punya belas kasih? Depresi Fang Yuan adalah salahmu. Pokoknya, Anda harus murah hati sebagai sepupu. Sejauh ini kamu tidak menyadari kesalahanmu. Sepertinya aku biasanya terlalu terbiasa denganmu. Jangan katakan tidak padamu. Kesempatan jika tak ke rumah sakit. Mari kita perlambat sertifikasi. Dia pergi dengan gusar. Tampaknya mengancamku dengan sertifikat. Pergi dan patuh tanpa syarat. Aku tak menghiraukannya. Melihat mobil itu pergi. Dia tampak begitu tenang. Tapi aku pulang dan ingin berkemas dan pergi. Tapi menemukan rumah yang sangat besar. Tak ada yang layak dibawa pergi. Malam hari. Orang tuaku tak memberiku wajah yang baik ketika mereka pulang. Tampaknya menyalahkan untuk merangsang alun-alun. Mika mendatangiku dengan wajah serius. Kamu membiarkan asapnya keluar. Fang Yuan juga suka dia bunuh diri di rumah sakit. Meja ritual harus murah hati. Li Rao tahu bahwa Mika bias. Sampai penyimpangan. Tapi aku tak menyangka akan begitu tak tahu malu. Kata-kata Mika di musim panas. Seperti angin dingin yang tiada henti bertiup di wajah. Wajahku mati rasa. Menatap mata Mika dengan suara serak. Aku adalah anak kandungmu. Kamu terus mengatakan memberi jalan. Aku mengiyakan. Apakah kamu memberi lebih sedikit selama bertahun-tahun? Ada yang baru di rumah. Daging di atas meja. Baju tahun baru Imlek. Mengapa aku tidak memberinya kamarku? Aku tidak akan ke Universitas Peking. Sekarang bahkan beberapa buku harus. Apakah dia mengatakan dia menginginkan mimpiku? Aku ingin menggali hatiku juga. Bu, apakah aku anakmu atau bukan? Aku tidak bisa lagi membendung amarahku. Mengeluarkan pertanyaan jiwa. Mika melakukan backhand dan menampar wajahku. Tampak kecewa, itu sepupumu. Kamu kehilangan ayahmu karena kamu. Bukankah kamu punya banyak? Ayahmu benar.
Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersyukur. Kali ini kamu harus melepaskannya. Kalau tidak, kamu bukan anakku. Mika menjatuhkan kata-kata kejamnya dan berbalik pergi. Aku bersandar di kusen pintu. Matahari terbenam di atas seperti wajah ejekan kejam. Perlakukan aku sebagai lelucon besar. Aku sangat bahagia di mata mereka. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan kembali ke halaman. Langsung ke intinya. Mingmu Fang Yuan saat ini dalam kondisi mental yang buruk. Perpanjangan lisensi kami. Dia tidak bernegosiasi. Tapi dalam hidup. Untungnya, cukup banyak kekecewaan yang menumpuk menjadi tidak lagi sedih. Aku menarik wajah pucatku. Setiap kata sangat serius. Liu Ruyan tidak menyangka bahwa aku tidak hanya tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, dia dengan senang hati setuju. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Terjebak di tempat untuk waktu yang lama. Aku tidak melihat Ruyan Liu. Matanya tertuju pada pohon pesawat di luar halaman. Ingat ketika aku berumur 11 tahun. Fang Yuan menjebak orang tuanya. Menggantungku dan memukuliku habis-habisan dan mengusirku dari rumah. Kesepian. Ketika aku putus asa, aku berjongkok di bawah pohon pesawat dan menangis. Ruyan Liu yang berjalan di depannya. Mengulurkan tangan dan tersenyum lembut dan pulang bersamaku. Saat itu, dia seperti sinar cahaya. Terangi hidupku yang kelam. Sejak saat itu, aku memiliki ketergantungan dan harapan dalam hidupku. Ruyan Liu ingin aku masuk ke Universitas Peking. Lengkapi mimpinya. Maka ketika ujian masuk perguruan dilanjutkan kembali di 78. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya memenangkan kuota Universitas Peking. Pikirku. Kamu selalu bisa mengikuti pendidikan Ruyan Liu. Selamanya bersama. Sekarang tampaknya semuanya bercermin. Ruyan Liu benar-benar telah berubah. Memaksaku berkompromi selangkah demi selangkah. Untuk masuk ke Universitas Peking. Menikah dengan pria yang tidak kamu cintai. Cinta yang benar-benar hebat. Ketika Liu Ruyan berkata untuk menunda penerimaan sertifikat. Pikiranku damai. Berhenti mengharapkannya. Sekarang dikatakan bahwa menunda penerimaan sertifikat akan melanggar janji selanjutnya. Maka aku akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke sekolah. Ruyan Liu juga tidak akan menikah denganku. Itu pasti. Untungnya, dia tidak melepaskan kehidupan Universitas Peking. Dalam lebih dari 20 hari. Aku akan meninggalkan tempat menyedihkan ini. Pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Yunmo, jangan terlalu banyak berpikir. Sejak aku berjanji padamu. Tentu tidak sumpah. Terutama karena mental Fang Yuan tidak stabil. Jadi aku tidak ingin memprovokasi dia. Liu Ruyan melihat bahwa aku tidak berisik atau berisik. Tatapan tenang membuatnya panik. Jadi aku tidak bisa tidak menjelaskan. Aku mengambil kembali apa yang jatuh di pohon pesawat. Matanya tiba-tiba bertanya. Apakah Anda ingat ketika Anda berusia 11 tahun? Apakah Anda menjanjikan sesuatu di bawah pohon pesawat? Wajah Ruyan Liu sedikit datar. Sepertinya mengingat sesuatu. Monyet itu menggores jejak rasa bersalah. Tapi baru saja akan berbicara. Ada penjaga yang maju dengan ekspresi campur aduk. Ada kabar dari rumah sakit Liu Tuan. Orang-orang menyakiti diri sendiri lagi. Ruyan Liu mengerutkan kening. Jangan urus aku lagi. Berbalik dan bergegas masuk ke dalam mobil. Melihat jeep di kejauhan. Aku berbalik dan kembali ke kamarku. Balkon sempit itu. Sebenarnya tidak ada yang terbakar. Hadiah dari Ruyan Liu. Kecuali beberapa pakaian lusuh dan tipis. Tampaknya kecuali nyawanya sendiri. Orang tua tidak memberikan apapun. Dulu memberi banyak. Tapi itu semua diberikan kepada Fang Yuan. Ji Yunshu pergi selama seminggu. Orang tuanya dan dia sedang merawat Fang Yuan di rumah sakit akhir-akhir ini. Aku senang. Tidak perlu melihat wajah menjijikan itu. Kamu tidak perlu berurusan dengan orang tua yang bias. Aku menemukan Liu Jiangwo. Berharap untuk berolahraga. Beradaptasi dengan Universitas Pertahanan Nasional terlebih dahulu. Karena kamu memutuskan untuk mendekripsi profesional. Ada banyak bahaya di depan. Liu Jiangwo tidak terlalu memikirkannya. Pikir aku akan naik. Jadi aku meneleponnya tanpa syarat. Seminggu lagi telah berlalu. Aku sedang berolahraga di halaman hari ini. Berkeringat. Tapi segar. Aku memotong rambutku.
Suatu ketika Jing Yunshu berkata, "Aku suka anak laki-laki artistik. Jadi aku mempertahankan satu-satunya gaya rambutku. Sekarang aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Setelah memotong rambutku, aku merasa seperti orang yang berbeda." Liu Jiangwo menghela nafas setelah melihatnya. Ini adalah temperamen seorang prajurit. Liu Jiangwo tidak tahu mengapa aku pecah. Tapi samar-samar coba tebak. Jadi tidak rusak. Orang-orang muda mengurus diri mereka sendiri. Berteman di sebelah. Eksentrisitas agak berbeda dengannya. Melakukan misi di luar sepanjang tahun. Sulit untuk diilustrasikan. Jika saya membutuhkan bantuan, saya tidak keberatan memberikan kenyamanan. Kehidupan yang damai akhirnya dipukuli kembali ke rumah oleh Fang Yuan. Saya mengangkang di halaman. Mendongak, saya melihat orang tua saya dan Liu Touyan. Di sekitar lingkaran. Berjalan ke halaman berbicara dan tertawa. Seluruh pribadi Fang Yuan ada di sebelah Liu Ruyan. Hubungan yang sangat dekat. Orang tua pura-pura tidak melihat. Justru senang melihat hal itu terjadi. Ruyan Liu juga tidak keberatan. Hanya merasakan tatapanku. Hanya memikirkan apa. Dengan tergesa-gesa menyingkirkan Fang Yuan dan langsung tidak senang kepada adikku. "Apakah kamu tidak menyukaiku?" Ruyan Liu tampak malu. Aku hanya bisa terus membiarkan Fang Yuan mengandalkan. Fang Yuan masuk ke dalam rumah. Melirik ke arahku. Mata penuh provokasi dan sarkasme. Atau terlihat kemacetan. Tampaknya keempat orang ini tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Berkonsentrasi pada berolahraga. 1 jam telah berlalu tanpa kusadari. Aku selesai berolahraga. Sering-seringlah menyisir napas. Sangat jarang menemukan angin sejuk. Aku memejamkan mata. Menikmati sedikit kenyamanan di halaman. Universitas Pertahanan Nasional. Pada saat ini, suara gemetar datang dari belakang. Aku membuka mata dan melihat Ruyan Liu memegang majalah. Monyet itu menunjukkan keranjang emas. Ruyan Liu menemani Fang Yuan kembali ke kamar. Aku tidak sengaja melihat tempat tidur kecil di balkon. Ada majalah dari Universitas Pertahanan Nasional. Perasaan yang sangat tidak nyaman melonjak di hatiku. Jadi aku segera turun dan bertanya. "Apa pendapatmu tentang materi Universitas Pertahanan Nasional?" Menghadapi pertanyaan Liu Ruyan. Aku terlihat tenang. Itu tidak segera dijelaskan. Sebaliknya, mengambil handuk dan menyeka keringatmu. "Kamu berkata?" Ruyan Liu meraih tanganku. Tubuh sedikit gemetar. Seperti kehilangan hal yang paling penting. Aku dengan lembut memecahkannya. Tangan kecil yang sudah tak terhitung jumlahnya ingin kugenggam. Tak ada gejolak di hatiku saat ini. Tersenyumlah dan tatap dia dengan santai. Ji Yunshu menatap ke dalam mataku. Saling melihat sepertinya bukan kebohongan. Aku juga merasa tak bisa membohongi diriku sendiri. Melegakan. Dan dia seperti menganggukkan kepalanya. "Yah, tak ada yang bisa dilihat. Karena kondisi fisikmu, kau tak cocok masuk Universitas Pertahanan Nasional. Lebih baik belajar dengan giat. Lanjutkan ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Lagi pula kau mendapat nilai bagus. Ada kesempatan." Aku tak berkomitmen. "Apa menurutmu aku masih punya kesempatan?" "Orang tuaku memintaku pergi bekerja setelah liburan musim panas. Hasilkan uang untuk sepupumu belajar." Hilang setelah beberapa saat. Liu Ruyan lewat. Ragu-ragu untuk berkata. "Sepertinya aku merasa berhutang budi padamu kali ini. Aku tidak bisa lunak." "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi bekerja. Jangan khawatir tentang uang. Saya telah menyiapkan sejumlah uang. Cukup untuk pergi ke sekolah." Saya menertawakan diri saya sendiri. Lihatlah ke dalam. Ruyan Liu, pihak lain begitu bulat, dan semuanya tertutup. Tidak hanya memaksa saya untuk menyerah selebriti Universitas Peking. Bahkan uang sekolah siap. Saya harus mengatakan bahwa keluarga benar-benar bahagia. Saya secara alami bisa melihat kepanikan di hati Ruyan Liu. Tapi saya tidak berpikir itu cinta untuk diri saya sendiri. Tapi saya berutang sedikit. Saya percaya bahwa selama ada lingkaran. Sebagian. Orang tua saya pasti akan memaksa saya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Ruyan Liu juga akan diam. Untunglah, aku tak peduli lagi. Liu Ruyan melihatku diam saja. Kupikir aku cemburu dan ingin menyentuh kepalaku. Akhirnya mengetahui bahwa aku telah memotong rambutku hingga sejengkal. Benar-benar berbeda dengan artis aslinya.
Entah kenapa. Aku masih di sana. Tapi sepertinya menghilang. Dia sudah merasa lepas kendali. Linmer, aku akan menikahimu. Percayalah, hanya butuh waktu untuk menunda. Nada bicara Ruyan Liu tegas dan tak perlu dipertanyakan lagi. Aku pasti sudah senang sebelumnya. Tapi ada sedikit jabat tangan. Ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Membuat Liu Ruyan semakin gelisah. Di balkon lantai 2. Fang Yuan kebetulan sedang melihat kedua orang di bawah. Kekesalan kental keluar dari mata. Aku tidur lebih awal di malam hari. Kecuali aku tak ingin melihat bias. Orang tua hati sangat teliti. Juga karena latihan di siang hari terlalu melelahkan. Keesokan paginya, aku meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah. Di kantor kelas. Aku melihat seorang lelaki beo berseragam militer. Seluruh tubuh memancarkan aura ketabahan. Kau tak bisa tak merasa senang. Pihak lain memperkenalkan diri sebagai Universitas Pertahanan Nasional mendeklasifikasi. Guru profesional kali ini selain tugas. Dan menjemputku pulang sekolah. Jurusan deskripsi Universitas Pertahanan Nasional sangat istimewa. Itu milik persetujuan awal. Jadi tak perlu melalui proses normal. Tak ada pemberitahuan. Itu dibuka oleh guru Universitas Pertahanan Nasional. Pergi ke tempat misterius untuk berkultivasi. Melakukan pekerjaan serah terima dengan baik. Guru di Universitas Pertahanan Nasional mengatakan, dia akan datang ke sekolah lagi dalam seminggu untuk menjemput orang. Aku dalam perjalanan kembali. Mengingatkanku pada guru di Universitas Pertahanan Nasional yang mengenakan seragam militer. Mendamba. Belajar dengan giat di masa depan. Melayani tanah air juga akan menjadi seperti ini. Meskipun rumah itu dingin. Tak ada cinta sama sekali. Tapi harapanku telah diperbarui. Aku menantikan hari di mana aku pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Ketika aku kembali ke halaman. Hari semakin larut. Orang tua tak tahu kemana mereka pergi. Aku kembali masuk. Kulihat Fang Yuan duduk di ranjangnya. Menunduk menatap sepupuku. Tampaknya adikku lebih menyukaiku. Fang Yuan empat tersenyum dan mengejek. Apakah kamu melihatnya? Selama aku mau. Barangmu adalah milikku. Jadi mengapa kamu tinggal di rumah ini? Mengapa kamu tidak mati saja? Aku punya harapan baru. Aku sama sekali tidak peduli dengan provokasi Fang Yuan. Fang Yuan berpikir itu bisa merangsangku. Membuatku gila. Sama seperti sebelumnya. Lihat aku berlutut kesakitan. Tertawa tak karuan. Tapi kemudian aku tiba-tiba terlihat seperti yang lain. Seperti pukulan di atas kapas. Kamu terlihat jelek. Fang Yuan tidak suka perasaan ini. Mengingat janji yang dibuat Liu Ruyan padaku di bawah siang hari. Menjadi gila. Bahkan jika dia melukai diri sendiri. Ruyan Liu hanya tertunda olehku. Itu tidak benar-benar milikmu. Jadi aku tidak bisa tidak merokok provokatif. Tapi sikapku membuatnya semakin transenden. Sedikit kegilaan melintas di mata sekitar. Menarikku. Suara itu memanggilmu. Katamu. Jika kau mendorongku ke arah mereka karena cemburu. Siapa yang akan kau percaya? Wajahku berubah drastis. Baru saja ia akan melepaskan diri, seluruh orang didorong jatuh oleh Fang Yuan. Tolong. Jangan bunuh aku. Fang Yuan terlebih dahulu menghantam dinding dengan kepalanya. Mendapat darah di seluruh wajahku. Lalu ia berlari ke bawah dan berbaring di sebelahku. Aku terjatuh dari lantai 2. Tubuh hancur ke lantai. Sakit sekali aku tak bisa bernapas. Jeritan Fang Yuan. Segera menarik perhatian kedua orang tuanya dan Liu Ruyan. Ketiganya dengan cepat maju ke depan. Melihat situasi keduanya. Orang tuaku menendang perutku. Bagaimana kau bisa begitu bulat saat meraung-raung? Aku menatap kosong wajah mengerikan dan menderu kedua orang tuaku. Semua kata-kata yang ingin dijelaskan tiba-tiba tersangkut di tenggorokanku. Aku memejamkan mata. Ini seperti pisau di hati. Aku tidak menyangka hatimu begitu kejam. Ingin membunuh karena cemburu. Kau lebih buruk dari orang-orang jahat. Aku tidak punya anak sepertimu. Mata Yunfu merah. Melihat anaknya, dia ditendang oleh musuh. Mika memegang Fang Yuan dan menangis begitu sedih. Maaf. Aku baru keluar sekali. Aku tidak menyangka itu akan membuat kesalahan besar. Fang Yuan, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Wajah Fang Yuan penuh suka terlihat serius.
Ini sebenarnya trauma kulit kepiting. Dia menjerit dan menyita hati kedua orang tuanya dan Ruyan Liu. Namun dalam jejak ketiganya, mencibir keji padaku. Aku terjatuh dari lantai 2. Cederanya jauh lebih berat darinya. Ini di luar kata-kata. Kena tendang beberapa kali lagi. Tubuh membungkuk seperti udang. Tapi sakit di tubuh tak sebaik trauma di hati. Orang tuaku tak pernah percaya padaku. Bahkan penjelasan pun tak akan membantu. Mereka mempercayai Fang Yuan tanpa syarat. Butuh waktu beberapa menit bagiku untuk bangkit. Wajah pucat. Aku gemetaran. Mau tak mau dia memandang Liu Ruyan, yang penuh kekecewaan. Fang Yuan menyedihkan dan menangis, "Sepupu, maafkan aku. Seharusnya aku tak merecoki adikku agar dia tetap bersamaku. Aku tahu kau membenciku. Jika aku mati, itu akan membuatmu bahagia. Hidup ini untukmu. Tak perlu membiarkan bibiku menyesapnya, dan adikku terluka." Aku memandang lingkaran itu dengan dingin. Menyaksikan penampilannya. Aku melihat mata marah kedua orang tuaku lagi. Aku merasakan kegelapan dan keputusasaan di depanku. Aku terbiasa sendiri dan sedih. Dia sudah berencana untuk membiarkan orang tuanya dan Ruyan Liu keluar. Aku tidak menginginkan kerabat sampah itu lagi. Mengapa Fang Yuan menjebak dirinya lagi dan lagi? Ruyan Liu menampar wajahku. Wajahku dingin, aku berkata aku akan keluar. Mengapa kamu menyakiti Fang Yuan? Dia sudah sedih. Harus membunuh mereka. Aku mendapat cetakan tamparan merah di wajahku. Sudut mulutnya berdarah, menatap Liu Ruyan. Dia percaya pada dialek sedalam yang dilakukan orang tuanya. Di mata mereka, mereka adalah orang yang paling jahat. Awalnya aku ingin menjelaskan sesuatu pada Ruyan Liu. Kupikir dia setidaknya akan curiga. Sepertinya tidak perlu sekarang. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Terlihat penuh kekecewaan, tidak bermoral sepertimu. Bagaimana aku bisa yakin untuk mendapatkan sertifikat darimu? Sungguh mengecewakan, Lin Mer. Mereka bertiga berhenti menatapku. Bawa Fang Yuan ke rumah sakit. Fang Yuan berbalik dan tersenyum padaku. Senyum itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Sampai mobil itu menghilang. Aku tak bisa bertahan lagi. Menghembuskan nafas dan jatuh ke tanah. Mati malam. Mata dingin. Aku terbangun, dan aku mati rasa. Susah payah aku merangkak pulang. Berbaring di tempat tidur dan beristirahat selama beberapa jam. Baru mendapatkan kembali kekuatannya. Oleskan obat sendiri. Malam sedingin air, tapi jauh dari hati beku. Tingkah orang tua dan Ruyan Liu bagaikan pisau tumpul. Menusuk lubang besar di hatiku. Dunia spiritual yang dulu hancur secara intelektual runtuh lagi. Aku merasa seperti anak anjing yang terluka. Menjilat lukaku di balkon yang gelap. Air mata telah mengering. Emosi sudah mati rasa. Hanya tersisa satu kalimat, jembatan murai tanpa jiwa. Aku hanya berharap waktu akan berlalu dengan cepat. Aku tak ingin berada di rumah sejenak. Rumah tak berperasaan ini. Seperti mulut berdarah. Melahap aku kapan saja. Aku berbaring di tempat tidur dan menatap langit malam. Aku rindu nenekku yang meninggal dunia. Kecuali nenek. Tak ada lagi yang benar-benar menyayangiku. Samar-samar aku tertidur. Aku terbangun oleh sebaskom air dingin. Aku belum membuka mata. Aku dicengkeram oleh kekuatan besar. Diseret paksa ke ruang tamu. Orang tua dan Ruyan Liu membawa Fang Yuan kembali. Meski hanya cedera kulit. Tapi bagi mereka, tingkahku tak termaafkan. Yunfu menendang keras. Wajahnya murung. Kau berlutut dan minta maaf pada Fang Yuan sekarang. Tanpa maaf, itu bukan anakku. Rumah yang dingin. Keluarga yang kejam. Hatiku yang babak belur hancur lagi. Mataku menyapu kerumunan. Wajah orang tua yang jijik. Mata kecewa Ruyan Liu. Dan sudut mulut yang tak bisa disembunyikan. Inilah orang-orang terdekatku. Tapi itu menyakitiku lagi dan lagi. Lebih tega dari musuh kelas. Jelas Fang Yuan menjebakku. Tapi dia terpaksa berlutut dan meminta maaf. Berubah menjadi sebelumnya. Demi menyelamatkan keluarga. Kau tak berkompromi saat menginginkan pengakuan. Tapi saat ini aku benci siapa diriku. Mengapa aku lahir dari keluarga berdarah dingin seperti itu? Yunfu melihat sikap keras kepalaku. Wajah jelek. Diusir. Apakah kamu pikir kamu benar ketika kamu meraung?
Aku muncul. Jatuh ke tanah. Raid lagi. Wajah Ruyan Liu sedikit menghina. Ingin melangkah maju untuk membantu. Pikirkan apa yang telah kulakukan. Dengan sedikit hukuman, akan ada keselamatan. Hentikan Yunfu. Goyangkan kepalamu sedikit. Yunfu menyerah. Mataku sedikit bengkak. Kupikir Ruyan Liu akan membantuku. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Ruyan Liu mengerutkan keningnya. Lihatlah hari kiamat. Kurasa kamu tidak cocok untuk mendapatkan sertifikat dariku sekarang. Bukan metode persegi dan bulat. Kurasa dia jatuh ke kematiannya sejak lama. Sebagai hukuman, kredensial kita harus disamarkan. Untuk menebus lingkar. Aku akan menikahinya dulu. Aku menatap Ruyan Liu tak percaya. Apa itu? Hukuman apa? Ruyan Liu menyadari tatapan ironisku. Saya merasa sedikit salah. Kesal. Tidak benar-benar menikah. Aku hanya ingin menebusnya. Orang tua dan Liu Ruyan menatapku. Berdiri di depan Fang Yuan tanpa sadar. Cegah aku marah dan menyakiti orang. Dan mereka kecewa. Bukan hanya aku tidak marah. Sebaliknya, tunjukkan senyum cemerlang. Memuntahkan seteguk darah. Memamerkan gigimu, selamat dulu. Sepupu dan sepupu? Apakah kamu sudah selesai? Kalau tidak apa-apa, aku akan istirahat dulu. Dan dengan susah payah, saya hampir berhasil mencapai balkon. Saya tidak pernah ingin melihat mereka lagi. Fang Yuan berpura-pura menjadi sepupu yang dianiaya. Saya memiliki pernikahan dengan saudara perempuan saya. Apakah Anda kembali untuk berpartisipasi? Meskipun itu hanya formalitas. Tapi aku puas. Saya berharap untuk menerima berkat Anda. Yunfu mendengus, jangan khawatir. Dia tidak mau ikut. Aku akan mengikatnya juga. Mika yang berpikir Anda tidak perlu membayar untuk kesalahan Anda. Berteriak di belakang anakku. Jika kamu tidak datang, keluar saja dari rumah ini. Liu Ruyan tidak tahu kenapa. Tidak melihat pertunjukan kecemburuanku yang biasa. Kegelisahan yang kuat mengalir di hatiku. Dia tidak akan benar-benar menikahi Fang Yuan. Ini adalah formalitas. Di dalam hatinya. Aku kehilangan diriku karena cemburu. Tidak bisa salah lagi. Jika Anda dapat mempelajari pelajaran Anda kali ini. Mungkin masih ada bantuan. Bicaralah padaku setelah pernikahan. Tapi sepupu itu. Dan senyum lega di wajahnya. Seperti duri di hati. Mengapa Anda merasa seperti ini? 3 orang berikutnya mengabaikannya lagi. Saya tidak peduli jika saya jatuh dari gedung dan mati. Aku tidak peduli jika aku lari. Di hati mereka. Saya sangat peduli dengan keluarga ini. Tidak ada yang seperti mencintai pohon willow seperti asap. Aku tidak punya tempat untuk pergi. 3 hari ke depan. Aku benar-benar tidak bertengkar. Dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Orang tua dan Ruyan Liu dengan senang hati mempersiapkan pernikahan. Tempat pernikahan ada di Boeing Hotel. Ini untuk orang-orang pada waktu itu. Ini adalah kemewahan yang ekstrim. Tapi untuk membuat Fang Yuan bahagia. Orang tua berusaha keras untuk mengosongkan rumah mereka. Sudah waktunya untuk pernikahan. Saya mengemasi barang-barang saya lebih awal. Menunggu guru dari Universitas Pertahanan Nasional untuk mengambilnya. Orang tua. Dia Fang Yuan telah pergi ke hotel milik negara untuk menerima tamu. Ruyan Liu tidak mengenakan gaun pengantin karena dia adalah seorang tentara. Dia berjalan ke arahku. Ikut denganku nanti. Aku dan Fang Yuan hanyalah formalitas. Bukan sertifikat. Jangan khawatir, aku akan tetap menikahimu. Liu Ruyan bersumpah. Rasanya seperti diusir dari rumah oleh orang tua saya ketika saya berusia 11 tahun. Berjongkok di bawah pohon pesawat di luar halaman. Dialah yang membawa harapan baru. Itu juga penyesalan yang dia janjikan seumur hidup. Tapi sudah berapa lama? Ruyan Liu telah benar-benar berubah. Aku tampak tenang. Telur. Ruyan Liu menghela nafas lega. Aku takut aku akan membuat keributan di pesta pernikahan hari ini. Tapi melihatku harus memberiku pelajaran. Saya akan menjadi lebih baik di masa depan. Ruyan bersikeras membawaku ke hotel milik negara. Dia tidak melihat apa yang dia inginkan di wajahku. Panik. Saya selalu menangani setiap kata dengan tenang. Seperti wanita di depanmu. Bukan lagi tunangan tercinta.
Tapi orang asing. Tepat ketika Ruyan Liu mencoba memaksaku masuk ke dalam mobil. Penjaga awalnya melaporkan bahwa hotel tidak bisa menunggu. Ruyan Liu menyerah. Katakan padaku aku harus berada di sana. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah menikah. Melihat sosok cantik yang pergi dengan tergesa-gesa. Aku tidak berekspresi. Berjalan keluar halaman dengan tas anyaman. Mobil Ruyan Liu baru saja pergi. Mobil guru Universitas Pertahanan Nasional. Ke halaman. Guru bertanya apakah saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya. Aku kembali melirik halaman. Tempat ini telah membawa 15 tahun rasa sakit. Saya tidak ingin tinggal lagi. Orang tua eksentrik. Tunangan yang dikhianati. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tidak perlu saya masuk ke mobil dengan cepat. Ke jurusan interpretasi Universitas Pertahanan Nasional. Identitas asli akan terhapus. Penyamaran seumur hidup. Saya tidak ingin menjadi orang tua selama sisa hidup saya. Saya tidak ingin menjadi suami Ruyan Liu. Saya ingin menjadi diri saya sendiri dan melayani negara saya seumur hidup. Mobil Universitas Pertahanan Nasional melewati hotel yang dikelola negara. Aku melihat melalui jendela. Kulihat kedua orang tuaku berdiri di gerbang untuk menyambut para tamu. Wajah Hi Fang Yuan menyembur dengan senyum bahagia. Ruyan Liu pemalu. Terlihat sedikit penuh harap. Mereka berempat tampak seperti pasangan yang serasi. Mobil perlahan pergi. 4 orang di hotel milik negara. Secara bertahap menghilang dari pandangan. Aku akan menjalani hidupku sendiri. Pintu masuk hotel yang dikelola negara. Ruyan Liu seperti merasakan sesuatu. Mengangkat kepalamu dengan tajam. Jeep yang membawaku telah pergi. Aku tidak tahu mengapa ada jejak kepanikan di hatiku. Orang tua Yun tersenyum. Ucapkan kebahagiaan ganda kepada semua orang. Fang Yuan tidak hanya diterima di Universitas Peking. Dia juga menikahi wanita tercantik di kompleks. Ruyan Liu merasa sedikit tidak nyaman. Entah itu Universitas Peking atau pernikahan. Benda-benda ini seharusnya milik Awan. Dia hanya dengan enggan setuju untuk bekerja sama dengan perlakuan Fang Yuan. Tapi keberanian mereka diterima begitu saja. Alun-alun hanya dekat dengan Liu Wuyan. Melihat di keramaian. Mengapa Baba tidak melihat sepupunya? Bukankah dia berjanji untuk datang dan memberkati? Atau dia marah dan tidak ingin aku bahagia? Andai aku tahu, seharusnya aku berlutut dan meminta maaf pada sepupuku. Fang Yuan mulai pura-pura memelas lagi. Yunfu tampak malu. Disenandungkan perselingkuhan yang tidak tahu berterima kasih. Aku sungguh menyesal memiliki putra ini. Tidak sebaik 10.000. Mika mengangguk dan menggema, Yunmo terlalu cuek. Sepupuku tidak datang untuk menikah. Dulu aku menggertak Fang Yuan. Itu ancang-ancang dan murah hati. Hampir membunuhnya beberapa hari yang lalu. Kepada siapa kamu menunjukkan wajahmu sekarang? Pastikan untuk membersihkan diri ketika kamu kembali. Orang tua sebelah bertemu dan mencapai kesepakatan. Hari bahagia. Aku harus memiliki sedikit pola. Fang Yuan menambahkan minyak dan cuka, kepala tertunduk. Mungkin dia menyukai adiknya. Aku tidak berpikir untuk benar-benar merampoknya. Adikku hanya ingin memenuhi keinginannya untuk menikah. Aku akan mengembalikannya padanya setelah pernikahan. Jika sepupuku marah, maka jangan lakukan itu. Sulit untuk mendapatkannya. Nyalakan kemarahan orang tua Yun lagi. Pikirkan keputusasaan dan rasa sakitku. Mendengarkan suara makian orang tua Yun. Fang Yuan puas. Ruyan Liu terus menatap penampilannya. Lama tidak bertemu aku kesal. Alasan mengapa dia setuju setengah poin. Aku tidak benar-benar ingin menikahi Fang Yuan. Ini tentang memenuhi keinginan orang lain. Ruyan Liu berpikir aku tidak boleh begitu pelit. Tentu bisa mengerti. Bagaimanapun, nyawa manusia dipertaruhkan. Tapi dalam pikiranku, tanpa sadar muncul sebagai komentar peluruku. Aku belum datang sejak pernikahan dimulai. Liu Ruyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pergi keluar. Fang Yuanmang menghentikan adiknya. Apakah kau akan meninggalkanku? Berbalik seperti asap. Mata dingin tertuju pada wajah Fang Yuan. Pada saat itu, Fang Yuan terkejut. Lupa pura-pura sedih. Ia jarang melihat wajah menakutkan Liu Ruyan. Ruyan Liu sangat kesal. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aku teringat sebuah suara dalam hatiku bahwa aku harus kembali. Aku akan menjemput seseorang.
Liu Ruyan mengabaikan Fang Yuan kali ini. Jangan pergi. Ia merasa nyaman dalam perjalanan pulang. Kau harus menjelaskan padaku bahwa kau tidak benar-benar menikah. Ini cara yang salah. Ia kembali ke halaman secepat yang ia bisa. Langsung melewati pintu menuju balkon. Suzuki, berhentilah kehilangan kesabaran. Semua orang menunggumu. Ruyan Liu mengangkat tirai. Balkon kecil dan lembab. Membersihkan saat ini. Tempat tidur lipat ditinggalkan di sudut. Satu-satunya meja rendah untuk belajar terletak di tengah. Ada catatan di atasnya, aku tidak ingin rumah ini. Ruyan Liu tidak pernah terlihat lagi. Hanya 2 baris kata seperti pukulan. Memukul hati dengan keras. Ruyan Liu menekan kepanikan batinnya dan berbicara sendiri. Yun Mo pasti bercanda. Dalam pikirannya, aku bisa pergi kemana saja. Aku semakin merindukan orang tuaku dan dia. Ruyan Liu tahu kepribadianku dengan sangat baik. Bertahan selama bertahun-tahun keluhan. Aku hanya ingin tinggal bersama orang tuaku. Merindukan cinta mereka. Tapi semua yang ada di depannya membuatnya sangat gelisah. Ruyan Liu tidak menyerah mencari di halaman. Seiring waktu, ia kaget saat mengetahui jejak yang menjadi milikku hilang. Di usia 15 tahun. Bunga begonia yang kutanam untuknya di halaman menghilang. 17 tahun. Aku berdoa untuknya. Pita merah yang tergantung di ayunan halaman hilang. Liu Ruyan bergegas ke pohon pesawat di luar halaman. Dia ingat tempat favoritku berada di bawah pohon. Kubur rahasia terdalammu di tanah. Keinginan dan pengakuanku untuk perawatan orang tua. Dan naksirnya pada Ruyan Liu. Ini adalah pot-pot kecil di tanah di bawah pohon pesawat. Kamu bisa melihat orang di depanmu. Liu Ruyan disambar petir. Kotoran diiris terbuka. Toples itu rusak. Pikiran di dalamnya berubah menjadi abu. Saat ini, Liu Ruyan akhirnya menyadari masalah serius. Aku sungguh-sungguh pergi. Ruyan Liu berjongkok di bawah pohon pesawat. Menatap seonggok abu dengan linglung. Kepergianku diramalkan. Sayang sekali tak seorang pun peduli. Seorang anak yang tak dicintai. Akan pergi begitu tertekan. Menerima hadiah yang ia berikan. Hancurkan kenangan indah. Jangan mengambil daun Shichamore. Liu Ruyan hanya menikahi Fang Yuanjia. Hanya memuaskan keinginan satu sama lain. Jangan pernah bilang tinggalkan aku. Kenapa aku harus pergi? Sejauh ini, Liu Ruyan tidak bisa memahaminya. Tidak akan mengerti. Saya hanya merasa bahwa udara musim panas sedikit pengap. Tekanannya sangat tidak nyaman. Angin panas bertiup. Potongan daun Shichamore jatuh. Ruyan Liu mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Seolah-olah saya melihat orang yang biasa berjongkok di bawah pohon. Ditinggalkan oleh keluarga. Anak yang menangis sedih. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum dan berkata bahwa kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Malam itu di bawah sinar bulan yang sejuk. Mataku memiliki cahaya. Tapi saya tidak tahu kapan. Saya menjadi mati rasa pada awalnya. Seperti orang mati yang berjalan. Itu menjadi sama lagi. Mungkin dia mengusulkan upacara. Sebagai imbalan untuk Universitas Peking. Saya masih ingat keterkejutan di wajah saya saat itu. Bahkan, aku naksir dia. Ruyan Liu selalu tahu. Tapi saya khawatir orang lain tidak akan menanggapi gosip itu. Sampai orang tua Yun menemukannya. Katanya aku berharap dia akan membujukku. Serahkan kuota Universitas Peking kepada Fang Zi. Apakah Liu Ruyan tahu? Saya harus sangat jelas tentang pentingnya Universitas Peking bagi saya. Tapi untuk mencari alasan yang cocok untuk menikah. Ruyan Liu diam-diam mengusulkan pertukaran. Tanpa diduga, saya setuju tanpa ragu-ragu. Ruyan Liu berpikir bahwa nilai saya sangat bagus. Ujian masuk perguruan tinggi lagi tahun depan pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu kamu bisa membungkam mulut semua orang. Mereka juga bisa bersama secara normal. Sayang sekali sepertinya aku salah paham. Pilih untuk melepaskan segalanya dan pergi dengan tegas. Aku tak bisa pergi jauh. Ruyan Liu teringat sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Aku merasa tak punya tempat. Jadi dia mengerahkan semua koneksinya. Baik itu stasiun bus atau stasiun kereta api. Harus menemukan saya. Sayang sekali setengah hari telah berlalu. Ruyan Liu menggunakan kekuatan seluruh kompleks distrik. Masih belum ada kabar dari pihak lain. Aku menghilang begitu saja. Insiden itu membuat Liu Jiangwo khawatir.
Penyalahgunaan kekuasaan putri adalah masalah yang sangat serius pada saat itu. Dia bergegas pulang. Ketika saya melihat suara yang hilang duduk di pintu. Tangkai lukisan yang marah berubah menjadi desahan di tenggorokan. Liu Jiangwo mungkin menebak pikiran putrinya. Pertama, batalkan pencarian saya. Jangan sampai dia membuat kesalahan besar. Lalu dia mengatakan tebakannya dan Yun mau pergi untuk belajar. Ruyan Liu mengangkat kepalanya dengan keras. Wajah yang luar biasa. Bukankah pemberitahuan Universitas Peking akan diambil dalam setengah bulan? Liu Jiangwo mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa Yun mau pergi ke Universitas Peking? Dia melamar ke Universitas Pertahanan Nasional. Ruyan Liu tersambar petir. Liu Jiangwo tidak bisa melihat penampilan dekaden putrinya. Mengingat bagaimana saya telah diperlakukan selama bertahun-tahun. Aku benci besi tapi bukan baja. Aku tidak tahu apa yang membuatmu sedih. Orang tidak tahu bagaimana menghargai masa kini ketika mereka berada di depan mereka. Orang-orang pergi. Untuk siapa kamu sedih? Bukankah kepergian Yun mau dipaksa olehmu? Sepatah kata pun dari Liu Jiangwo. Keterkejutan itu membuat tubuh Ruyan Liu mati rasa. Dia membuka mulutnya untuk membantah. Tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak. Tahun-tahun ini, orang tua Yun tertarik pada Fang Yuan. Favorit ke tempat yang tidak normal. Saya disiksa. Rasa sakit yang tak tertahankan. Dia jelas tahu bahwa dia juga suar saya. Dan apa yang dia lakukan? Tidak hanya tidak sama seperti sebelumnya. Berdiri teguh di sisiku. Juga membantu kutukan. Dia tiba-tiba teringat 3 hari yang lalu. Fang Yuan berkata dia didorong jatuh olehku. Dan aku menatapnya. Tatapan seperti itu penuh harap seperti biasanya. Berharap untuk sedikit kebaikan. Li Ruyan tidak hanya percaya pada Fang Yuan tanpa ragu-ragu. Dia juga menampar pihak lain dengan keras. Tamparan itu menghancurkan semua harapanku. Liu Jiangwo tahu. Putriku tidak bisa mendengar apapun yang dia katakan sekarang. Terlalu malas untuk mengatakannya. Perilaku orang tua dan Putri Yun. Seharusnya aku pergi lebih awal. Akhir dinasti Ming adalah anak yang baik. Kamu hanya bisa bahagia jika jauh dari keluarga asalmu. Sayang sekali dia menawarkan bantuan lebih awal. Tapi anak itu keras kepala. Menantikan orang tua keluarga Yun. Sedemikian rupa sehingga dia menemui terlalu banyak kemalangan nanti. Saya sebagai gantinya. Sialan pergi. Liu Jiangwo menjatuhkan kata marah dan melangkah pergi. Sebagai seorang kepala. Saya tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan pribadi anak-anak saya. Ruyan Liu berdiri di ruang tamu. Memikirkan kembali saat ini, Mai. Mungkin saya menyerah sejak saat pertukaran. Memikirkan malam itu. Saya bertanya kepadanya dengan nada yang sangat serius. Apakah Anda masih ingat janji aslinya? Ruyan Liu berjongkok di tanah dan memeluk kepalanya kesakitan. Penyesalan dalam hatiku. Malam sedingin air. Ada langkah kaki yang cepat di luar. Mika menyeruak masuk ke dalam rumah. Terlihat seperti asap. Fang Yuan mengira kamu tidak menginginkannya lagi. Jadi saya menjadi gila di restoran. Ruyan Liu mendengarkan obrolan Mika. Penuh kekhawatiran, hati Fang Yuan sangat kesal. Angkat kepalamu dengan tajam. Apa gunanya dia tergila-gila padaku? Anda hanya melihat lingkaran. Apakah Anda tahu kemana anak kandung Anda pergi? Mika penuh dengan kesalahan. Juga sedikit memalukan. Kata-kata apa? Mengapa saya tidak peduli dengan Yunmo? Dia adalah anak kandung saya. Ruyan Liu menatap Mika. Saya ingin melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Sayangnya tidak. Mika sudah tidak sabar dengan saya dari awal sampai akhir. Ruyan sangat kecewa. Melihat keluar jendela dengan nada ringan, Yun mau pergi ke sekolah. Tidak pernah pulang lagi. Wajah Mika berubah secara dramatis. Sebuah tangan yang menarik sumur seperti asap. Mata berkedip karena marah. Apa dia pergi ke sekolah? Tidak salah berjanji menyerahkan sekolah terkenal Universitas Peking pada dialek. Pemberitahuan Universitas Peking masih setengah bulan lagi. Anak itu tidak belajar dengan baik sejak usia dini. Saya suka berbohong. Saya harus memberinya pelajaran yang baik ketika dia pulang. Hati Ruyan Liu bergetar. Merasa sedih untuk saya. Semua orang telah pergi. Ibu kandung masih mengeluh. Dia tiba-tiba kehilangan semua kesabaran. Singkirkan tangan Mika dan istri. Yun mau kuliah di Universitas Pertahanan Nasional.
Bukan Universitas Peking. Mika terlihat jelek. Itu benar-benar jahat. Mengapa dia pergi ke Universitas Pertahanan Nasional? Bagaimana dengan Fang Yuan? Kami telah mengumumkan bahwa akan ada perjamuan masuk segera. Apakah hatimu, An? Hanya seperti itu, oke? Tidak, kamu harus memanggilnya kembali. Menyerah Universitas Peking apapun yang terjadi. Mica menarik tangan Ruyan Liu. Berjalan keluar dengan keras. Sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Liu Ruyan ingin melepaskan diri. Tapi kata-kata Mika membuatnya terdiam. Fang Yuan bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Banyak darah. Ruyan Liu tampak ragu-ragu. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa mengikuti Mika ke rumah sakit. Lagi pula, itu karena aku pergi. Menyebabkan gangguan mental di Fang Yuan. Dia memiliki beberapa tanggung jawab. Dalam perjalanan, Liu Ruyan sudah berpikir untuk menunggu situasi di daerah itu stabil. Lalu setelah pertikaian tentang dia, tidak akan lagi ikut campur. Liu Ruyan hanya ingin menemukan saya secepat mungkin. Dan katakan yang sebenarnya. Keduanya sampai di depan pintu kamar rawat. Akan mendorong pintu masuk. Tapi aku mendengar suara nyanyian. Kelihatannya bukan depresi. Sepertinya suasana hati sedang baik. Tak tahu kenapa. Liu Ruyan selalu merasa bahwa keadaan alun-alun salah. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Depresi sepupuku disamarkan. Tak sakit. Dia berusaha mengambil barangku. Sebelumnya, Ruyan Liu mengira aku cemburu dan berbohong. Sekarang aku pergi dengan putus asa. Mau tak mau aku berpikir lebih. Ruyan Liu menghentikan Mika. Menggelengkan kepala sedikit. Sinyal, jangan khawatir, masuk dan lihat apa yang dikatakan Fang Yuan. Yunfu pergi mengambil air. Hanya tersisa meter persegi di kamar rawat. Fang Yuan sama sekali tak terlihat sakit. Di atas ranjang dengan menyilangkan kaki Erlang dan tertawa dengan sangat angkuh. Bajingan itu pasti kesal. Orang tuaku dicuri olehku. Berikan aku kuota Universitas Peking. Sekarang bahkan tunanganku adalah milikku. Meskipun itu adalah pernikahan palsu. Tapi jika aku membuat keributan, dua orang bodoh berbadan besar pasti akan membantuku. Memaksa adikku memiliki kamar pengantin. Selama kamu mendapatkan orang-orangnya. Apakah kamu masih takut dia akan menyesali pernikahannya? Aku sangat pintar. Suaranya sangat pelan. Tapi kamar rawat terlalu sepi. Dua orang di luar mendengarnya dengan sangat jelas. Ekspresi Mika lesu. Wajah luar biasa. Dia pikir dia salah mendengar. Ruyan Liu mengepalkan tinjunya erat-erat. Konspirasi mencurahkan kemarahan yang mengerikan. Apa yang dia dengar? Fang Yuan telah berpura-pura. Dan mengakui bahwa orang tuaku adalah orang pertama yang mencuriku. Kemudian Universitas Peking. Itu dia pada akhirnya. Liu Ruyan merasa dingin di lubuk hatinya. Aku tidak berani bermimpi. Bagaimana mungkin ada orang jahat seperti itu di dunia? Sebut aku tuan liar. Mereka bilang orang tua mereka bodoh. Ini masih alun-alun jujur dan berperilaku baik yang biasa. Ruyan Liu menoleh untuk melihat Mika. Kesedihan tak terbatas. Hanya untuk tembakan seperti itu. Dia mengirim anaknya sendiri pergi dengan tangannya sendiri. Apakah lucu? Melihat kembali apa yang terjadi padaku selama ini. Ruyan Liu benar-benar ingin menampar dirinya 2 kali. Mereka salah. Jadi salah. Dipermainkan. Terutama kalimat terakhir lingkaran persegi, nasi mentah dimasak. Liu Ruyan tak asik lewat sumur belakang. Ia tak bisa mengendalikannya lagi. Menendang pintu. Rasa puas diri di wajah Fang Yuan belum hilang. Kekakuan tubuh yang ganas. Matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Kakak, sudah berapa lama kau di sini? Bicaralah tanpa Ruyan Liu. Mika naik dan mencengkeram kerah bajunya. Nada penuh amarah, mengapa kau membohongiku? Fang Yuan berlutut di tanah dengan ngeri. Mata berputar. Pikirkan cara untuk memecahkan permainan. Wajah Mika cukup jelas. Aku tidak percaya itu yang dikatakan orang-orang. Dia memperlakukan Fang Yuan sebagai anaknya sendiri. Bahkan bintang-bintang di langit pun rela memetik. Begitu menghinaku. Tapi apa yang dilakukan Fang Yuan? Minta sepupu liar untuk menyebut mereka bodoh. Mika mengangkat tangannya untuk memukul. Fang Yuan berlutut di tanah dan meratap. Perlakuan salah.
Bukan itu yang kurasakan. Dia sedang berhalusinasi. Aku bermimpi dijebak oleh sepupuku. Kau tak menginginkanku lagi. Adikku juga meninggalkanku. Karena itulah kau bicara omong kosong. UPS, sakit rasanya. Fang Yuan mengatakan setengah dari ucapannya. Memukul lantai dengan kepalaku. Mika melihat darah di seluruh tanah. Perubahan kulit sedikit. Tertekan. Tanpa sadar aku ingin membantu. Fang Yuan menyadari perubahan sikapnya. Ekstasi. Apa yang telah kau lakukan pada Yunmo selama bertahun-tahun? Aku akan menyelidiki sendiri. Ruyan Liu tanpa acuh tak acuh. Kepergianku menyadarkannya kembali. Bisa menjadi pemimpin termuda di divisi. Allah memiliki kemampuan yang luar biasa. Wajah Fang Yuan berubah drastis. Ingin terus menjelaskan. Ruyan Liu berbalik dan keluar dari bangsal. Ada kemarahan di hatinya. Jika Fang Yuan munafik. Begitu banyak hal yang terbalik sebelum. Dia tidak bisa membayangkan bahwa semuanya diarahkan dan dilakukan oleh Fang Yuan. Berapa banyak keluhan yang harus saya tanggung? Ini menakutkan hanya dengan memikirkannya. Gunakan koneksi Liu Jiangwo. Segera cari tahu detail alun-alun. Saya tidak tahu. Ruyan Liu melihat informasi. Celah atas. Hampir gila. Karena Liu Ruyan tidak lagi menghadap alun-alun. Banyak orang bersedia mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan lebih berada di ruangan gelap di lingkaran persegi. Saya menemukan buku catatan. Ini mencatat kejahatan Fang Yuan. 9 Februari, ulang tahunku. Ayah memberiku sepasang sepatu kets. Aku merasa jelek. Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga miskin seperti itu? Saya berharap ayah akan segera mati. Pada tanggal 12 Maret, ayah saya akhirnya meninggal. Juga karena dia menyelamatkan Yunmo. Tapi mengapa tidak menyimpan sumur seperti asap? Jadi saya bisa menggunakan rahmat hidup untuk memasuki rumah memori. Tapi keluarga Yun baik-baik saja. Saya asuh di rumah Yun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh Yunmo. Saya tidak akan pernah bisa memiliki semuanya bersamanya. Untungnya, bibi saya sangat mencintai saya. Setiap frameab berhasil. Saya sangat pintar. Ruyan Liu dengan cepat membolak-balik. Sampai saya melihat buku harian beberapa hari yang lalu. Wajah Smiley sangat marah. Agar mati di akhir. Saya sengaja mendorongnya dari penggilingan. Saya tidak menyangka anak itu mati. Tidak ada residu bubuk. Tapi itu tidak masalah. Saya juga bisa menikahi Ruyan Liu. Ruyan Liu mencengkeram debut buku catatan. Hati terbakar amarah. Aku tak sabar ingin mencabik-cabik seluruh area. Jadi apa yang kukatakan benar? Ternyata aku telah menderita begitu banyak keluhan. Teringat kembali saat aku berumur 11 tahun. Liu Ruyan tak suka jika orang tuanya bias. Baru saja mengantarku pulang. Berjanjilah untuk selamanya baik padaku. Tapi tak tahu kapan. Dia juga tersesat dan lupa niat awalnya. Sudah berapa hari dan malam teraniaya. Aku terbaring di ranjang bayi lusuh. Menjilat luka sendirian. Didorong ke bawah beberapa hari yang lalu. Ruyan Liu berkesempatan membantuku mengais makan. Sayang sekali aku tak meminta tamparan tanpa pandang bulu. Aku pergi dalam keputusasaan. Dunianya terjerumus dalam kegelapan. Ruyan Liu menunjukkan buku catatan itu pada orang tua Yun. Awalnya, keduanya tidak percaya. Tapi aku mengenalinya sebagai tulisan tangan persegi. 3 pandangan dunia terfragmentasi. Fang Yuan melihat bukti berbalut besi. Jangan berani berbohong lagi. Akan terus-menerus mengakui kesalahan di depan orang tua Yun. Permisi. Seharusnya aku tidak berbohong padamu. Hanya karena aku terlalu minder. Karena takut kamu akan meninggalkanku. Karena itulah aku menganiaya sepupuku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menghormatimu di masa depan. Darah mengalir di dahinya. Tapi orang tua Yun menatapnya dengan dingin. Isi di buku catatan itu mengejutkan. Mengungkap kebenaran yang sangat kejam. Mereka rela menyerahkan putranya sendiri. Juga keponakan yang dimanjakan. Sangat berbahaya. Orang tua sebelah saling memandang. Penyesalan tak berujung membasuhku. Apakah masih terlambat? Fang Yuan tidak peduli seberapa menyakiti diri sendiri. Tidak bisa mendapatkan nama bersama dari ketiganya. Akhirnya tidak lagi berpura-pura. Wajah menjadi nama asli. Apakah aku melakukan kesalahan?
Orang bukan untuk dirinya sendiri. Hancurkan. Aku hanya ingin hidup enak. Bahkan jika itu terjadi lagi, akan tetap melakukan. Yunfu meraung. Tendang lingkaran itu dengan satu tendangan. Terburu-buru bangun dan pukulan dan tendangan. Sampai dia menangis minta ampun. Mika telah ikut berperang. Memukul lebih keras. Sekali waktu, orang tua Yun sangat menyayangi Fang Yuan. Betapa aku benci sekarang. Ruyan Liu tampak mengejek. Apa gunanya bangun sekarang? Fang Yuan dipukuli sampai mati. Tidak ada lagi kekuatan untuk menangis. Terbaring di tanah seperti anjing mati. Orang tua Yun melambat dan menatap Liu Ruyan. Wajah penuh rasa malu, dapatkah kamu menemukan Yunmo? Kami telah menganiaya dia selama ini. Aku ingin menebusnya sebisa mungkin. Ruyan Liu tidak menjawab. Tapi melihat keluar malam. Ada sedikit kebingungan dan rasa sakit di nadanya. Jadi bagaimana jika Anda menemukannya? Kami kehilangan dia sejak lama. Orang tua Yun penuh warisan. Kepala tertunduk dan mata penuh air mata. Kampus Shonan Universitas Pertahanan Nasional. Ini adalah perintah rahasia untuk melarang musuh. Tim yang ditempatkan di Shonan untuk mempertahankan negara. Ada juga area yang luas. Pangkalan pelatihan bakat profesional yang dipilih. Kampus dibagi menjadi 2. Pasukan garnisun di pinggiran kota. Dan di inti tentara ada sekelompok mahasiswa. 3 generasi saat ini. Matahari di langit. Ekor yang tersisa belum lewat. Harimau telah datang. Sekelompok siswa berseragam sedang berlatih. Menatap musim panas. Pakaian basah kuyup. Tapi mereka menatap lurus ke depan dengan mudah. Sebagai siswa dekripsi di Universitas Pertahanan Nasional. Selain belajar algoritma dekripsi. Juga olahraga. Sudah setengah bulan sejak aku mulai sekolah. Aku mengandalkan metode latihan yang diajarkan oleh Liu Jiangwo. Aku bertahan sampai sekarang dengan fisik yang tidak terlalu kuat. Makanan di sekolah jauh lebih baik daripada di luar. Meskipun kondisi sekolah di Tiongkok tidak baik pada tahun 1983. Makan daging di rumah dulunya merupakan kemewahan. Terlebih lagi, orang tua memberikan semua hal yang baik. Aku hanya bisa makan daun sayur. Tidur di balkon yang lembab. Tapi datang ke sekolah. Karena ketersediaan nutrisi yang cukup. Aku mulai tumbuh. Dia terlihat begitu energik. Mata berbinar-binar. Dengan jiwa yang hilang sebelumnya. Remaja yang terlalu sedih dan bisa jatuh kapan saja berbeda. Aku tak punya gaya saat ini. Aku pertama kali bertemu guru di kantor penerimaan Universitas Pertahanan Nasional. Aku terkesan dengan toleransi pihak lain. Sekarang tampaknya tim. Sebenarnya ada 5 orang di sekitar. Prajurit gila. Di mana hati memikirkan rasa malu pribadi anak-anak? Latihan militer berlangsung 3 bulan. Aku sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan ritme kuliah. Latihan fisik di siang hari. Pergi ke perpustakaan untuk membaca di malam hari. Aku membaca jurusan dekripsi. Ini akan menjadi sangat buruk. Dan kau tak bisa mengungkapkan identitasmu. Jadilah orang tak kasat mata sejati. Setiap murid dekripsi. Mereka semua adalah bakat berharga negara. Aku menghargai lingkungan belajar yang diperoleh dengan susah payah. Tidak ada orang tua yang bias di sini. Ruyan Liu yang tidak berubah pikiran. Hanya dengan belajar keras kita bisa melayani tanah air. Aku lapar. Saat belajar di perpustakaan. Aku tidak ingin pergi bahkan larut malam. Mereka ditemani oleh siswa dari seluruh negeri. Semua adalah siswa strata lokal. Aku awalnya peringkat pertama di online. Sekarang aku merasakan tekanan besar. Memaksa. Karena siapa yang tidak disukai di antara teman sekelas di sekitar? Dengan hati Bob merah. Larut malam. Aku tidak tahan untuk keluar dari perpustakaan satu persatu. Aku terkesan dengan banyaknya buku di sini. Seperti lautan luas. Bahkan jika kalian berkumpul di perpustakaan. Aku tidak akan pernah selesai membaca buku-buku ini dalam hidupku. Untungnya, saat ini aku hanya fokus pada mempelajari dasar-dasar keahlian dekripsi. Persiapkan sebanyak mungkin sebelum guru memulai kelas. Malam sedingin air. Aku menyusuri jalan setapak dan berhenti untuk memandang langit. Gambaran rumah dalam benakku. Kini aku pergi. Semoga tak pernah pulang. Keluarga mereka yang berempat seharusnya baik-baik saja. Baru mulai datang ke sekolah. Meski aku benar-benar kecewa pada mereka.
Tapi aku tetap akan rindu. Orang-orang di negeri asing. Tak terelakkan untuk dirindukan. Tapi seiring berjalannya waktu, suara kedua orang tuanya dan Ruyan Liu berangsur-angsur memudar. Kecuali kilatan pikiran sesekali. Tak ada lagi gelombang. Sejauh ini, perasaanku pada Liu Ruyan sudah lama tidak terlalu antusias. Aku juga tidak punya teman saat kuliah. Kecuali 5 teman sekamar lainnya di asrama. Juga tahu kamuflase dari Beijing. Gadis ini istimewa. Dia memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan Ruyan Liu. Dia hangat dan terbuka. Kadang-kadang seperti tiang pelindung. Bunga di rumah kaca yang bagus. Tapi kemampuan pribadi sangat kuat. Terutama pemahaman tentang profesi dekripsi. Teman sekelas paling menakjubkan yang pernah saya temui. Kamuflase telah menjadi lelucon sejak memasuki sekolah. Meskipun di Universitas Pertahanan Nasional. Tidak ada larangan cinta. Tapi dia memang menarik banyak perhatian cowok. Ada yang bilang dia berasal dari keluarga yang baik di kota besar. Ada yang bilang dia sebenarnya di sini untuk menyewa. Tidak butuh waktu lama untuk pergi. Aku tidak peduli tentang itu. Hanya terbiasa berjalan sendiri. Tapi tidak ada yang mengharapkan kamuflase untuk berinisiatif menemukanku. Dan mengungkapkan niat baik. Ini membuat orang lain jatuh melalui mata. Itu juga membuatku terdiam. Aku pergi ke pintu asrama. Ia melihat sosok ramping berdiri di depannya. Melihatku sambil tersenyum. Kamuflase sangat aktif bagiku. Tidak jatuh cinta. Terutama diskusi profesional. Tapi menunggu di depan pintu gedung asrama di tengah malam. Itu mengerikan dalam keadaan saat itu. Anak laki-laki yang telah kembali ke asrama satu demi satu mau tak mau harus menghadapi cara ini. Tampaknya mata penuh fantasi polos. Aku hanya ingin berbalik dan pergi. Tapi melihat kamuflase, dia tak bicara. Aku hanya berdiri di sana. Hanya gigit jari dan bergerak maju. Kamuflase menyerahkan buku catatan. Senyum seperti awan bunga teman sekelas. Ini catatan belajarku. Aku melihat catatan merah dan ragu-ragu apakah itu penting. Aku memang senang belajar. Aku juga tahu bahwa kamuflase sangat profesional. Belum dimulai. Tahu profesi dekripsi seperti punggung tanganmu. Dapat dikatakan bahwa dia jenius dalam dekripsi. Keduanya bertemu di perpustakaan. Siswa yang lain masih tenggelam dalam kegembiraan. Saat berkeliaran di sekitar kampus. Aku suka duduk sendiri di pojokan dan membaca buku. Aku diterima di Universitas Peking. Selain pintar. Dan guru yang baik. Aku tak pernah menyinggung soal guru pada keluargaku. Bahkan Ruyan Liu tak terkecuali. Hanya karena gurunya tak baik. Menghabiskan beberapa tahun di kandang sapi. Maka mereka memanggilnya Tuan Bulpen. Emer Bulpen tahu astronomi di atas dan geografi di bawahnya. Tahu banyak hal. Tapi itu dosa asal. Mengarah pada dicap sebagai kelas Black Friday. Ketika Emer Coet sakit parah dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Pada usia 11 tahun, saya juga dijebak oleh Fang Yuan. Ditendang keluar rumah. Satu pertemuan besar dan satu pertemuan kecil di kuil bobrok. Saya menggunakan tubuh empuk saya. Seperti yang diperintahkan Emer Bulpen. Pergi ke gunung belakang untuk memetik tanaman herbal. Saya hampir jatuh sampai mati beberapa kali. Emer Bulpen hidup karena ini. Sejak saat itu, saya suka pergi ke kuil yang hancur untuk menemukannya. Seiring waktu, Emer Bulpen memperlakukan saya sebagai murid dekat. Katakan bahwa pengetahuan mengubah takdir. Belajar dengan giat. Ia tahu lebih dari seorang guru SMA. Masuk lebih dalam. Jadi tingkat pendidikan lebih tinggi. Aku di bawah pengaruh Tuan Bulpen. Lambat laun menjadi pribadi yang mandiri. Anak baik yang suka belajar. Meskipun diperlakukan sangat tidak adil di rumah. Tapi tetap menjaga hati yang baik. Keyakinan mengabdi pada negara. Inilah sebabnya mengapa aku tidak jatuh. Itu masih bertahan sampai sekarang. Akar penyebabnya. Tuan Bulpen telah melalui banyak hal. Lakukan sendiri dan katakan kebenaran. Tak ada kesulitan yang bisa mengalahkannya. Sayang Tuan Coet meninggal dunia setelah ujian masuk perguruan tinggi. Meninggal di malam hujan. Aku akan memberitahu kabar baik bahwa aku diterima di Universitas Peking. Dia. Ketika aku masuk ke kuil yang rusak, aku hanya melihat tubuh yang bau. Malam itu, aku menguburkan Emer Bulpen sendirian di bukit belakang. Pergi dengan liontin giok yang dihadiahkannya. Saat itu,
Aku kehilangan satu-satunya tetua yang peduli padaku. Kehilangan pelatih kehidupan. Aku sangat kesakitan. Satu-satunya orang yang bisa kuandalkan adalah Ruyan Liu. Tapi Liu Ruyan juga pada hari itu dikatakan menukar Peking University Mingde dengan sertifikat. Langitku runtuh. Kehilangan MR Bullpen berarti kehilangan segalanya? Dan karenanya aku mengalami keputusasaan yang besar. Akhirnya memutuskan untuk melakukannya untuk diriku sendiri. Mengubah Universitas Peking menjadi Universitas Pertahanan Nasional. Untuk mendedikasikan hidup seseorang untuk tanah air. Aku membawa tas kulit ular. Mengenakan beberapa pakaian lusuh di dalamnya. Dan liontin giok peninggalan MR Cowet. Meninggalkan tempat menyedihkan. Sementara di perpustakaan, orang yang paling kurindukan adalah MR Bullpen. Sesekali mengeluarkan liontin giok untuk saling merindukan. Saat itulah kamuflase menerobos masuk. Matanya terus menatap liontin giok. Mata yang sangat cerah. Aku tentu tahu bahwa kamuflase tak hanya indah. Dan identitas khusus pihak lain. Konon kamuflase masuk ke Universitas Pertahanan Nasional. Itu adalah pengawalan jeep. Para pemimpin sekolah secara pribadi menyapa. Setelah melihat liontin giok di gugusan kamuflase. Kau selama ini menghantuiku. Berbeda dari cadangan siswi lain. Dia memiliki kepribadian yang ceria. Sama sekali tak menganggap serius peraturan. Bahkan menunggu di luar asrama putra di malam hari. Kamuflase bisa mengabaikan mata orang lain. Melihat catatan di tanah. Kuhela napas dalam hati. Kurasa perlu memperjelas dengan kamuflase. Setelah mengambil buku catatan. Menatap mata kamuflase yang cerah. Lihatlah elemen teman sekelas wanita. Jangan datang padaku di masa depan. Kamuflase tertegun misteri. Kemerahan orbital. Ragu-ragu untuk mengatakannya. Akhirnya, dia menundukkan kepala dan berkata dengan lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi ekspresi emosional teramat kuat. Kutahan rasa iba di hati dan melihat pihak lain pergi. Saat ini, aku hanya ingin belajar dengan tenang dan mengabdi pada tanah air. Tak pernah berpikir untuk jatuh cinta. Sejak malam itu, kamuflase tak pernah menemukanku lagi. Setelah pelatihan militer, mahasiswa baru libur. Kebanyakan orang memilih untuk meninggalkan sekolah dan pergi berbelanja di luar. Mahasiswa baru di Universitas Pertahanan Nasional. Kecuali tidak harus membayar sepeser pun uang sekolah. Anda juga bisa mendapatkan suplemen hidup 10 yuan setiap bulan. Bantuan adalah jumlah uang yang sangat besar pada tahun 1983. Saya tidak membuang-buang uang. Sebaliknya, tinggal di perpustakaan seperti biasa. Pelajari pengetahuan profesional program. Kamuflase duduk di seberang. Ambil liontin giok dari saku Anda. Ini sama dengan milikku. Hanya saja milikku adalah Long Pei. Dan miliknya adalah Feng Pei. Ini adalah sepasang liontin giok naga dan phoenix. Aku adalah tunanganmu. Satu kata dari kamuflase membuatku hampir jatuh ke tanah. Perpustakaan terdiam selama beberapa menit. Sebagai murid era baru, aku benci set pertunangan ini. Terutama setelah beberapa kali cedera transportasi. Kerinduanku akan cinta lebih sulit untuk bernalar. Aku tak ingin cinta ilusi. Harus kukatakan kamuflase terlalu berani. Dia akan dikurung beberapa tahun lalu. Di mata semua orang, dia milik seorang hooligan wanita. Untuk dikurung di kelas belajar nakal untuk dipelajari. Kutarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan emosiku. Menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius teman sekelas wanita. Kuharap kau memperhatikan dampaknya. Kami di sini untuk belajar di Universitas Pertahanan Nasional. Melayani tanah air dan orang-orang. Ini bukan untuk cinta. Kami tak pernah bertemu sebelumnya. Tak ada hubungan pertunangan. Aku sudah pernah mengungkit kamuflase, jelas. Mari kita tak bicara lagi. Kalau tidak, Anda akan diajak bicara oleh instruktur. Kamuflase juga tampaknya tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan terlalu berlebihan. Mengirimnya keluar akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Tapi setelah memikirkannya akhir-akhir ini, memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjuk ke liontin giok dan bercerita. Liontin giok ini datang berpasangan. Itu disimpan oleh ayahnya dan anggota keluarga Gu lainnya. Berjanji bahwa jika kedua belah pihak melahirkan seorang pria dan seorang wanita, menjadi seorang istri. Jika mereka memiliki nama belakang yang sama, mereka adalah saudara. Bertahun-tahun telah berlalu. Ayah Michai tidak pernah melupakan janjinya. Sangat disayangkan.
Gu Jiao direformasi melalui persalinan karena masalah khusus. Hilang. Kupikir aku tidak akan pernah melihat kue bulan itu lagi. Kamuflase juga tak berencana menikah. Maka aku melamar ke Universitas Pertahanan Nasional. Tak kusangka takdir begitu indah. Ada di perpustakaan. Melihat jubah naga di leherku. Setelah mendengarkan cerita kamuflase. Aku terdiam. Bukan tak masuk akal. Pengetahuan Pak Bulpen bukan lokal. Seharusnya memiliki identitas yang sangat kuat. Sayang sekali menjadi korban zaman. Tak tahu mengapa. Pak Peng tak pergi setelah kunjungan damai. Sebaliknya, memilih hidup di kuil bobrok. Menjalani hidup biadab. Pantas saja Pak Bulpen menyerahkan liontin giok padaku. Tampak tak bisa dijelaskan. Aku tak mengerti sampai sekarang. Ternyata itu adalah tanda cinta. Masuk akal bahwa dalam menghadapi latar belakang keluarga yang baik. Di masa depan, dia mungkin menjadi tunangan King Yun Ladder. Ini anugerah. Tapi aku pernah mengalami cedera Liu Ruyan. Aku tak lagi percaya pada cinta. Di Universitas Pertahanan Nasional. Jika semua orang menginginkan emosi, itu hanya bisa menjadi emosi revolusioner. Aku ragu sejenak. Berikan naga itu pada kamuflase. Aku bukan anak tuan. Jika kau tahu dia begitu penting, tak akan menerimanya. Sekarang kebetulan dikembalikan pada pemilik aslinya. Mengenai pernikahan yang kau sebutkan, lupakan saja. Jangan beri kesempatan kamuflase untuk menjelaskan. Aku bangkit dan pergi. Membuka kamuflase dan duduk di bangku. Melihat dua liontin giok yang tertutup jadi satu. Persis lingkaran. Aku merasa sangat dirugikan. Entah kenapa. Kau menginjakku dan menganggapku berbeda. Perangai Maverick. Tak ada apapun selain keyakinan revolusioner yang teguh di matanya. Dan sentuhan kesedihan. Inilah tatapan yang tak pernah kulihat seumur hidupku. Seperti malam tak berujung. Selama kau mendekat, kau akan jatuh. Kau injak liontin giok itu dan datanglah ke jendela. Langit malam di atas perpustakaan indah sekali. Pohon sycamore di dekat taman bermain. Daun-daun. Seolah tak dipanggil oleh musim gugur. Ia masih hidup. Aku kembali ke asrama. Duduk di balkon, menatap langit, terdiam. Kurasa aku harus belajar dengan giat di masa depan. Jauhi kamuflase. Setelah pelatihan militer, kelas budaya dimulai. Era pemborosan. Siswa memiliki dahaga yang kuat akan ilmu. Mereka memiliki kepribadian yang kuat. Ada juga jiwa yang murni. Selain usahaku untuk belajar ilmu budaya. Dan aku berolahraga secara teratur. Beberapa kali aku bertemu kamuflase di kafetaria. Keduanya mengangguk dan lewat. Dulu, banyak orang mengabarkan bahwa hubungan keduanya tidak normal. Instruktur hampir datang untuk bicara. Tapi tak butuh waktu lama keduanya menjadi terasing. Tamat sudah. Kebanyakan anak laki-laki lega. Aku merasa bahwa bunga kamuflase tak rela milik seseorang. Pada hari ini, aku berlari di taman bermain seperti biasa. Tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Wajahnya langsung jelek. Itu dia Ruyan Liu. Ketika Anda melihat saat saya muncul. Dia sepenuhnya tertarik. Aku tidak bisa tidak berjalan ke arahku. Tapi langkah kecilku membuat wajah Liu Ruyan menjadi pucat seketika. Setelah tergantung. Seorang anak laki-laki dengan wajah bahagia ketika dia bertemu. Mundur beberapa langkah. Ini adalah pertahanan psikologis yang unik melawan musuh. Hati Ruyan Liu. Seperti lubang besar di tinju. Sangat sedih sehingga saya tidak bisa bernapas dan wajah saya pahit. Aku sangat membencinya sekarang. Ruyan Liu menahan rasa sakit di hatinya dan maju lagi. Tapi itu memaksa saya kembali. Dia tampak terluka. Yun mau tidak berbicara dengan Liu Ruyan. Saya menyela dengan acuh tak acuh. Ini adalah sekolah hari ini. Perhatikan dampaknya. Keterkejutan melintas di mata Liu Ruyan yang dalam. Mengapa ini begitu akrab? Dia tiba-tiba teringat bahwa saya diterima di Universitas Peking. Apa yang Anda katakan ketika Anda bersemangat untuk bergegas ke depan untuk berbagi? Dia menjaga jarak. Katakan padaku ini adalah halaman. Sadarilah dampaknya. Ruyan Liu merasa dirugikan dalam hatinya. Akhirnya aku menyadari betapa sedihnya aku saat itu. Kesedihan melintas di mataku. Ruyan Liu menarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menjaga kemacetan. Yunmo, kamu pergi diam-diam.
Apakah kamu benar-benar ingin memiliki hubungan yang lengkap denganku? Mendengar ini, ekspresiku datar dan aku tidak membantah. Tapi sikap diam itu menyakiti hati Ruyan Liu. Dia juga mengerti maksudku. Hidup dalam keluarga tanpa cinta. Dipaksa mengeluarkan yang terbaik sekali. Biarlah seumur hidup. Aku putus asa. Hanya dengan menghilangkan identitas. Penyamaran. Tak pernah mau menghubungi. Betapa putus asanya mengambil keputusan ini. Ruyan Liu merasa hatinya perih hanya dengan memikirkannya. Tapi aku telah menjalani kehidupan yang begitu kejam selama lebih dari 10 tahun. Mengapa masih ada 20.000? Jika aku tidak pergi dengan tenang, hasilnya pasti akan dipaksa mati. Ruyan Liu mengangkat kepalanya. Aku ingin menyentuh kepalaku seperti yang aku lakukan ketika aku masih kecil. Tapi lengan menggantung di udara. Bertemu mataku yang acuh tak acuh. Dunia spiritual telah hancur lagi. Permisi. Ribuan kata bersatu menjadi sebuah maaf. Ruyan Liu tidak tahu harus berkata apa. Aku menatap langit. Pohon pesawat yang jatuh di pinggir taman bermain lama kemudian. Aku bisa melihat dalam pikiranku ketika aku berusia 11 tahun. Ditendang keluar rumah oleh orang tuanya. Meringkuk di bawah pohon dan menangis. Saat itu, Liu Ruyan seperti malaikat. Membawaku harapan baru. Tapi justru karena harapan ini, dorong aku ke jurang. Hatiku masih sakit sampai sekarang. Aku mengalihkan pandanganku kembali. Mata menjadi tegas. Menatap Liu Ruyan. Jika kamu di sini untuk membantu Fang Yuan kembali ke Universitas Peking. Maaf sudah selesai. Aku tidak bisa membiarkan wajah Liu Ruyan berubah. Gila menggelengkan kepalanya tidak. Yunmo, aku baru saja datang menemuimu. Dia ingin memberitahu saya bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Bukannya saya tidak menyukainya, dan bukan karena saya tidak menerimanya. Tapi pikirkan kembali apa kesalahan saya selama itu. Banyak kata yang terlalu memalukan untuk diucapkan. Karena Anda melihat saya, maka Anda dapat kembali. Saya tidak ingin Ruyan Liu menyentuh. Melihat wajah itu mengingatkan saya pada rasa sakit dari setengah tahun yang lalu. Saya akhirnya menghabiskan setengah tahun untuk menyembuhkan luka. Mengapa pihak lain datang untuk memprovokasi dia? Ruyan Liu. Warisan fisik sepertinya terasa seperti akan kehilangan saya sepenuhnya. Dengan tergesa-gesa meraih tanganku. Dengan kesedihan dan keluhan di matanya. Yunmo, mengapa kita menjadi seperti ini? Suara Ruyan Liu bergetar. Menyakitkan. Dengan tenang ku ingat kembali. Ini juga yang ingin kutanyakan. Mengapa ini terjadi? Ketika Liu Ruyan membawa celaka lagi dan lagi demi lingkaran. Telah kudinginkan dengan keras dalam hati berkali-kali. Tak penting lagi. Kakak, ini pendidikan terakhirku. Semoga kau dan Fang Yuan 100 tahun harmonis. Jangan datang lagi padaku. Tepat ketika Ruyan Liu ingin terus menjerat. Dan kusambar dia seperti petir. Tetap diam. Aku sangat bersyukur atas kehangatan dan harapan yang telah kau bawa padaku. Tolong jangan buat aku membencimu. Ruyan Liu berdiri kaku. Wajahnya menjadi pucat. Aku tidak berjongkok di tanah sampai sosokku menghilang sama sekali. Penyesalan dan kesedihan yang tak berujung membuncah di hatiku. Burung besi yang tidak cemberut bahkan ketika beban berat. Sekarang ada air mata di mataku. Duka merayap di pipi. Anak laki-laki yang berperilaku baik dalam pikiranku. Mataku penuh kekaguman. Tak bisa bersamaku sekarang. Ruyan Liu jelas menyadari. Sepertinya aku benar-benar akan kehilanganku. Pohon pesawat di akhir musim gugur akhirnya jatuh daun. Jatuh di bahu Liu Ruyan. Liu Ruyan tak pernah mengalami momen seperti itu. Begitu yakin akan perasaanku padaku. Tapi ketika dia menyadari. Orang telah tersesat. Cuaca di Shonan panas. Tapi Ruyan Liu merasa udara terasa dingin. Tubuh mati rasa dan tak mampu bergerak. Lihatlah ke arah di mana aku menghilang. Rasa sakit hati yang luar biasa datang kemudian. Sakit rasanya. Ketika aku pergi dengan tenang. Hidup Ruyan Liu seperti ruang hampa. Kesedihan cinta abadi menyerang. Alasan kembali ke otak. Dia dapat dengan cepat mendeteksi kamuflase. Dan menemukan bukti menjebak. Tapi mengapa aku terluka setiap saat? Dia akan menutup mata. Selama setengah tahun. Ruyan Liu dengan panik mencari beritaku. Dengan risiko menghancurkan masa depanmu. Tapi tetap tak bisa ditembus.
Jurusan Dekripsi di Universitas Pertahanan Nasional. Sampai. Liu Jiangwo tak tega jika putrinya terus kebingungan. Aku harus menelepon teman lamaku di Universitas Pertahanan Nasional. Setelah Liu Ruyan mengetahui beritaku. Membunuhnya pada saat pertama. Dia pikir akan jelas setelah pertemuan. Semua bisa kembali seperti dulu. Tapi ketika kau melihatku. Melihat mataku yang tenang dan acuh tak acuh. Barulah Ruyan Liu menyadari betapa naifnya dia. Dan aku menatap matanya. Tak ada lagi cinta seperti dulu. Orang yang rela berbagi segalanya. Seorang anak yang secara emosional bergantung pada dirinya sendiri. Berserakan dengan angin. Digantikan oleh orang asing nih. Liu Ruyan mencoba menjelaskan beberapa kali. Tapi memikirkan apa yang telah kulakukan tak bisa membuka mulut. Biarkan saja aku pergi. Seperti Scamore musim gugur. Daun akhirnya akan kembali ke bumi. Ia berdiri lama di bawah pohon pesawat. Melihat dedaunan yang berguguran di tanah. Aku kembali teringat pada orang yang menggenggam tanganku. Katanya mereka tidak akan pernah berpisah. Sayang sekali dia mengingkari janjinya. Kerusakan yang ditimbulkan padaku mungkin jauh melebihi radius. Pada saat ini, Ruyan Liu terlihat kelabakan. Sakit batin. Dia juga menyadari bahwa sebelum pergi, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluargaku dan dia. Aku harap aku tidak kembali ke asrama. Ini jalan-jalan di sekitar kampus. Aku hanya tidak ingin menghadapi yang terdiam. Kehidupan kampus yang semula damai. Karena kemunculan Liu Ruyan membuat gelombang lagi. Aku kesal. Tanpa sadar berjalan ke perpustakaan. Melihat ke bawah jalan penghematan. Berjongkok di tangga, bermandikan cahaya bulan yang dingin. Tubuhnya gemetaran. Pada usia 11 tahun, Ruyan Liu yang memberiku harapan baru. Aku menghabiskan 7 tahun untuk saling mencintai. Sayangnya, pada usia 18 tahun, keadilan adalah Ruyan Liu lagi. Hancurkan semua harapanku dengan tanganku sendiri. Sekarang dia datang ke sekolah dan mengatakan itu semua adalah kesalahpahaman. Tapi adegan-adegan tersakiti. Terlintas dalam pikiran. Saya tidak tahu apakah saya harus percaya Ruyan Liu. Saat saya melihat Ruyan Liu, saya tahu betul. Saya pikir saya akan memutuskan cinta saya sepenuhnya, tetapi saya akan tetap sedih. Aku tidak melepaskannya sepenuhnya setelah semua. Pada saat ini, sepasang kaki panjang muncul di depanku. Memancarkan cahaya hangat di bawah sinar bulan. Aku perlahan mendongak dan melihat kamuflase. Kamuflase duduk bersebelahan dan memandang langit malam bersama. Ceritakan padaku. Aku akan merasa lebih baik. Banyak kata dalam hatiku yang tak kutemukan untuk kuucapkan. Bertahun-tahun menyembunyikan begitu banyak kepedihan hingga nyaris membuatku gila. Meski kemunculan kamuflase tak begitu dikenal. Tapi itu memberiku keamanan yang cukup. Di dekat sinar rembulan aku bicara tentang diriku sendiri. Orang tua eksentrik. Dikhianati tunangan dan hancur sendiri. Suaraku lembut. Ini seperti membicarakan sesuatu yang tak ada hubungannya denganmu. Kamuflase menyeret dagu. Dengarkan mereka dengan tenang dan katakan dengan tenang. Pendengaran yang tenang. Waktu terasa berhenti saat ini. Apa kau masih mencintainya? Setelah selesai bicara. Kamuflase menoleh dan menunjukkan kilatan rasa penasaran. Tak ada kepanikan yang disembunyikan dalam suara tenang itu. Kukira akan robek. Tak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi tak tahu mengapa aku mendapat jawabannya dalam sekejap. Jika tak cinta, sungguh tak cinta lagi. Ketika kekecewaan mencapai batasnya. Aku telah lama tersekat dari keluarga dan cinta. Kamuflase tak menyangka aku akan menjawab secepat itu. Tertegun lama. Lebih banyak senyum di wajah. Bagai kembang api yang cerah, ia cukup memberiku kehangatan. Harus. Aku suka bersama dalam kamuflase ini. Lalu katakan padanya. Hanya dengan memotong masa lalu kita bisa bergerak ke masa depan. Kamuflase bangkit. Tepuk pundakku dan kembali untuk beristirahat dengan baik. Tidurlah dan besok akan lebih baik. Saya melepaskan ikatan. Kembali ke asrama dan tertidur. Saat aku bangun. Matahari pagi menyinari wajahku. Semua santai. Saya akan pergi ke kelas secara normal selama beberapa hari ke depan. Tapi saya sering bertemu Liu Ruyan. Entah itu pergi ke kelas atau kafetaria. Bahkan belajar malam. Akan bertemu di jalan. Ruyan Liu berdiri dengan tenang di pinggir jalan. Lihat aku dengan lembut dan penuh kasih sayang. Seragam heroik itu. Wajah cantik yang dingin.
menjadi pemandangan indah di seluruh kampus. Secara bertahap, seseorang menemukan hubungan Ruyan Liu denganku di musim dingin 1983. Pikiran yang terpenjara belum sepenuhnya dibebaskan. Hal-hal emosional itu dapat dengan mudah menjadi masalah gaya pribadi. Rumor melonjak. Pada malam ke-6 kedatangan Liu Ruyan di Universitas Pertahanan Nasional, Hunan Selatan yang panas akhirnya mengantarkan hujan yang dingin. Saya sedang membaca buku di asrama saya. Tapi saya mendengar teman sekamar saya mengatakan ada seorang wanita di bawah. Tetap berdiri. Saya langsung mengerti siapa itu. Setelah lama terdiam, akhirnya aku berdiri dan berjalan ke bawah. Saya pikir saya harus berbicara dengan beberapa orang dan mengobrol dengan baik. Jelaskan untuk turun ke bawah. Melihat permintaan maaf yang kabur oleh hujan lebat, aku menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Hujan musim gugur pertama tahun ini membawa hawa dingin yang kental. Sosok cantik di tengah hujan berkabut berdiri di bawah gedung asrama. Biarkan basah. Hanya mata penuh kasih sayang dan ketidakberdayaan yang tersisa. Lihat aku datang. Aku menatap gadis di depanku. Hatinya sangat tenang. Suatu ketika Liu Ruyan sedikit tidak senang. Aku tidak sabar untuk memetik bulan dari langit untuk membuatnya bahagia. Saat ini, Liu Ruyan sangat sedih dan sangat sedih. Tapi aku masih stabil secara emosional. Bahkan sedikit bosan. Kasih sayang yang terlambat dari rumput lihat. Saya telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Bersumpah untuk melindungi seumur hidup.